Malam ini kita akan bahas langsung masalah kenapa visual pada dunia online itu penting. Next, Mas. Ini perkenalan saya. Ini di full screen. Nah, bermulanya saya dari fotografer, terus saya suka dunia visual itu udah mulai dari saya SMA. Cuman ranahnya berbeda. Kalau dulu SMA lebih banyak dunia grafis. Menginjak saya selesai SMA, saya mulai tertarik visual yang bergerak, media rekam, sampai akhirnya bekerja dan ya alhamdulillah mulai dipercaya masuk ke kuratorial internasional juga, jadi Belanda, Prancis, Asia Pasifik. Next, Mas. Oh, sebelum ini lagi? Yeah. Sebelum ini ya? Oke. Ini ya. Nah, ini. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini di posisi sebagai konsumen, sebagai user, sebagai pembeli, antara deretan gambar di kiri dengan di kanan, mayoritas pilih yang mana? Saya yakin persentasenya akan lebih besar untuk memilih yang di kanan. Next, Mas. Nah, ini yang terjadi. Salah satunya kenapa visual itu penting. Teman-teman terutama di sini yang bermainnya reseller dan dropship dan bermainnya di marketplace sangat sering mengalami kejadian seperti ini. Jadi produk tersebut hanya punya satu foto, satu visual yang bisa dikatakan oke, lalu dijual, ternyata ada reseller atau dropshipper lain yang bermain produk yang sama. Ini yang akan terjadi, teman-teman. Jadi produk yang sama, gambar yang sama, hanya penjualnya berbeda dan harga berbeda. Kalau kita di posisi sebagai pembeli ataupun konsumen, kira-kira kita pusing nggak ngeliat gambar seperti ini? Pasti kan pusing. Nah, itu yang teman-teman perlu sadari pentingnya visual. Next, Mas. Nah, ini yang seminggu yang lalu sempat jadi bikin heboh di grup. Waktu itu saya dikeroyok ibu-ibu. Jadi, apa yang saya sampaikan malam ini bukan tanpa data, bukan tanpa penelitian. Google sendiri, kenapa saya berpatokan utamanya pada Google? Karena nggak ada yang bisa membantah era internet tidak akan pernah bisa lepas dari pengaruh Google. Nah, Google itu tahun, kalau saya nggak salah, 2016, itu pernah mengeluarkan hasil risetnya dia, disebutnya ZMOT, Zero Moment of Truth. Itu kalau yang kemarin e-booknya saya share, udah sempat baca, mungkin udah lebih paham ya. Fungsinya ZMOT itu apa? Dengan kita mengetahui data ZMOT, kita akan tahu behavior, karakter pembeli kita seperti apa, terus bagaimana kita harus menyikapinya. Next, Mas. Nah, ini data pentingnya ZMOT yang saya coba rangkum. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, 60% angka ini bisa dikatakan valid ya, maksudnya valid itu ini angka dari data internalnya Google. 60%-nya itu lebih tertarik ketika ada foto. Foto yang seperti apa? Ternyata kebanyakan tertarik ketika fotonya itu memiliki kualitas yang tinggi, high quality image. Nah, terus ditambah lagi poin-poin di bawahnya itu. Jadi kayak 68% konsumen itu sebelum membeli barang, itu sama seperti kita. Kadang mencari reviewnya di YouTube, di Twitter, dan di sosmed yang lain. Terus 64%-nya itu biasanya tertarik pada model-model yang tertentu. Jadi misalkan baju, ada baju macam-macam, dia akan hanya tertarik pada model tertentu. 55%-nya sama seperti kita, begitu dia nemu produk yang bagus, kadang dia akhirnya kaget, loh ternyata mereknya saya belum pernah tahu, tapi ternyata produknya bagus. 35% di antaranya itu hampir sama kayak poin di atasnya, bahkan baru dengar brand itu untuk pertama kali. Jadi
2 poin yang terakhir ini sebetulnya lebih ke kita sebagai pemilik produk dengan katakanlah brand yang belum dikenal itu peluangnya, potensinya masih sangat besar. Next, Mas. Nah, terus ini ya, ini juga teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada di e-book yang kemarin saya sharing juga bahwa ini e-book kemarin itu jadi Google. Kenapa saya sharing e-booknya kemarin? Itu risetnya dilakukan di Asia. Kita Indonesia ini berada di lingkup Asia. Jadi mau tidak mau, percaya nggak percaya, data ini valid untuk kita. Bisa dibaca. 60% yang siap beli itu melihat harga, melihat deals, dan lain sebagainya. 56%-nya melihat dari sisi brand, dari sisi merek, dari sisi keunggulan, fiturnya. 50% yang lain melakukan, ini biasanya ibu-ibu ya terutama ya, melakukan comparison shopping, jadi cek toko sebelah dulu, cek lapak sebelah seperti apa. Next, Mas. Nah, ini sedikit studi kasus kemarin kalau di grup besar saya nggak sempat sharing ini. Terus terang awalnya saya sendiri pun tidak pernah menyadari bahwa yang saya lakukan beberapa tahun terakhir, masalah visual itu memiliki pengaruh penting terhadap penjualan. Kebetulan ini salah satu klien saya, kalau ada yang udah pernah ke Nusa Penida, ini salah satu hotel di Nusa Penida. Hotel ini bersebelahan dengan hotel paling besar di Nusa Penida. Teman-teman nanti bisa searching sendiri hotel paling besar itu apa, sebelahnya hotel paling besar itu apa. Nah, itu klien saya, sebelahnya hotel yang paling besar. Menariknya di sini adalah dia melakukan studi kasus dan kebetulan akhirnya di-report ke saya. Jadi sebelum saya mengerjakan visualnya itu data ini belum before after-nya ya. Ini yang saya tampilkan before after, bisa dilihat ada peningkatan ini. Jadi saya melakukan pemotretannya itu sekitar bulan Februari. Ini report masuk itu Agustus. Nah, ada proses dari saya Februari motret, saya biasanya selesai proses foto yaitu sekitar bulan Maret, jadi sekitar sebulan. Terus dia mulai Maret akhir ke April itu dia mulai upload. Nah, ini terus terang di booking.com. Nah, dia upload di booking.com mulai dari April sampai ke Agustus muncullah data seperti ini. Orang mencari info tentang hotel tersebut naik 2039 kali lebih banyak. Property view-nya juga naik. Bahkan yang paling ekstrim, hotel popularitas hotelnya itu berada nomor 3 dari 174 hotel yang ada di sekitar Nusa Penida. Next, Mas. Nah, ini masih berkaitan data tadi. Pengaruhnya apa sih ketika secara popularitasnya naik? Ini ketika dia popularitasnya berada nomor 3, hari ini dia berada nomor 1. Ini grafik yang di bawah ini adalah grafik orang yang sempat bertanya. Kalau teman-teman pernah mempelajari tentang marketing, jadi gini, 10.000, katakanlah 10.000 brosur, 10.000 promo kita sebar, kemungkinan 1.000 orang akan kontak balik ke kita. Ketika kemungkinan 1.000 orang kontak balik ke kita, 100 orang itu kemungkinan akan meminta quotation dari kita, penawaran dari kita. Nah, dari 100 orang itu mungkin 10 orang akan deal dengan kita. Jadi dari 10.000 itu kemungkinan paling bagusnya itu 10 orang kita dapat konsumen. Nah, ini grafiknya. Bisa dilihat ada yang sampai tertingginya hampir 7.000. Next. Nah, yang jadi masalah, jadi problematika kebanyakan orang sekarang itu adalah ketika mungkin secara pikiran sudah sadar, oh produkku, daganganku butuh foto yang bagus, butuh image yang bagus. Nah, tantangannya apa sih kok orang kadang disuruh motret yang bagus itu susah.
kadang males, kadang nggak mau. Nah, ini saya coba klasifikasikan. Biasanya yang saya tahu itu tantangan visual berkualitas itu apa? Alasan utama biasanya alat foto itu mahal. Yang kedua, belajar untuk fotografi itu susah. Poin nomor 1, nomor 2 saya nggak bantah. Untuk poin nomor 2 saya sendiri kuliah, sampai saya ngambil kuliah fotografi. Untuk nomor 1 memang harga alat-alat foto, apalagi yang sekarang itu bisa mungkin seharga mobil. Nah, yang ketiga, tidak punya bakat atau cita rasa seni ini juga, kalau yang dari saya alami, yang udah saya jalani selama ini, sebetulnya faktor seni itu nomor 600 sekian. Yang paling utama itu adalah faktor niat. Nah, yang terakhir, ini wong Solo banget, wong Jawa banget. Aku dodolan kau ini, wis payu kok. Daganganku wis laris. Nah, kalau yang poin terakhir ini saya cuma mau kembalikan ke awal tadi saya sharing. Teman-teman, tolong disadari, nggak ada salahnya dagangan teman-teman sekarang udah laris, wes payu, wes mlaku. Tapi brand yang lebih gede dari teman-teman misalkan yang jualan kopi, brand yang lebih gede pun masih memikirkan masalah visual. Berarti kan pertanyaannya, kalau brand yang udah lebih gede secara brand udah lebih dikenal, secara omset juga mungkin sekian ribu kali lipat dari omset kita, pun masih berpikir visual, masih berpikir untuk citranya supaya bagus seperti apa. Nah, kita yang masih kecil, kenapa nggak berpikir seperti itu? Wah, kita kalah modal. Kalau saya langsung bisa bilang, kalah modal, kalah alat, kalau menang niat itu kita menang. Jadi sebetulnya tetap ada jalannya. Next, Mas. Nah, ini salah satunya. Kemarin terus terang saya sempat ada yang protes ke saya, teman kita itu David, karena kan dia usahanya memang jualan kamera, cuman juga ini saya bilang, bagaimana jika smartphone Anda jawabannya? Saya langsung bisa ngomong, smartphone, handphone kita saat ini, banyak sekali handphone yang kualitas kamera fotonya sudah bagus. Cuman memang pada level tertentu, visual itu harus dikerjakan dengan alat fotografi, bukan dengan kamera handphone. Contoh kayak video-video saya tadi, itu mayoritas kebanyakan dengan kamera profesional. Kalau dengan handphone nggak akan bisa bikin kayak gitu. Next, Mas. Nah, kalau hanya dengan handphone, itu apa sih yang kita bisa harapkan dari handphone? Nah, ini contohnya ya. Yang perlu teman-teman sadari, mau kamera profesional ataupun kamera handphone, yang namanya kita ngomong visual, foto maupun video, itu kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya cahaya. Nah, salah satu cahaya yang bahkan saya di dunia profesional pun selalu saya andalkan itu cahaya matahari. Sampai hari ini saya bisa bilang, belum ada satupun teknologi lampu ciptaan manusia yang bisa menyamai hebatnya matahari. Jadi matahari ada golden hour, jam-jam pagi yang memang dia cahayanya bisa, langit itu bisa pink, bisa sampai keemasan, dan sore hari di siang seperti apa, itu selalu berubah, dan itu teknologi lampu manusia belum ada yang bisa seperti itu. Bahkan Philips pun yang saya tahu belum bisa seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman sudah sadar bahwa faktor utama untuk bikin visual bagus itu adalah cahaya, berarti teman-teman yang harus tahu selanjutnya adalah sumber pencahayaan yang tepat. Yang kedua, kontras cahaya. Nah, kalau motretnya dari handphone gimana caranya? Ya diusahakan kontras cahayanya itu tidak terlalu tinggi. Kalau kontras cahaya terlalu tinggi, contoh paling gampang, teman-teman terutama yang cewek-cewek ya biasanya selfie jam 12 siang, itu mukanya jadi horor. Karena apa? Bayangan mata, bayangan hidung, bayangan mulut jatuhnya langsung tegak lurus ke bawah. Nah, hal-hal yang perlu disadari seperti itu yang sepele tapi itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil foto kita. Nah, yang ketiga, poin ketiga, kreativitas menjadi poin yang sangat penting. Jadi sering saya lihat postingan teman-teman, kebetulan kemarin di grup itu kan sudah ada yang sharing IG-nya, saya cek itu kan memang beberapa ada yang memang sudah mulai kreatif, terutama biasanya cewek-cewek sih. Mau motret itu juga ditata dulu, kalau istilahnya food beverage ada garnishingnya, food garnishingnya, penataan foodnya. Nah, ini yang rata-rata kadang kita pengennya cepat.
ndang iso tak upload. Nah, akhirnya kita melupakan hal sepele seperti itu, menata background properti itu sangat berpengaruh. Next, Mas Mini. Nah, yang ke selanjutnya, kalau matahari kita nggak bisa, misalkan teman-teman kayak misalkan saya ambil contoh Mas Tanto kerja di kantor, atau banyak teman yang lain juga kerja kantor, baru bisa merintis usaha online-nya itu setelah pulang kantor sore ke malam, berarti mau nggak mau kita nggak bisa pakai cahaya matahari, kita bisanya pakai cahaya artificial buatan, itu lampu. Lampu itu yang saya tahu ada 2 jenis, tungsten sama daylight. Tungsten itu jadi gini, gampangnya. Ada lampu yang kalau nyala itu cenderung warnanya biru. Ada yang lampu kalau nyala cenderung warnanya kuning. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami dulu. Jadi paling gampang kalau nanti boleh dicoba langsung di handphonenya, kalau motret jam segini, hasil fotonya apa? Kalau biru berarti itu pengaruh lampunya cenderung ke warna biru atau kuning. Nah, itu yang nanti harus kita akali. Akalinya seperti apa? Kita bisa bikin sendiri light box kalau yang sekarang kayak di gambar ini, atau kita bisa beli di marketplace banyak light box ini, dia pakai lampu LED. Keunggulannya apa dengan cahaya artificial? Waktu pemotretan lebih fleksibel. Misalkan yang kerja kantoran, mau motret jam 11 malam pun bisa. Tapi tentu ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Untuk produk-produk yang ukurannya gede, mau nggak mau kita harus bikin light box sendiri. Karena yang dijual itu biasanya light box itu ukurannya kecil, sekardus Superme kalau saya jual. Next. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini contoh yang saya foto dari handphone. Boleh percaya, nggak percaya pun aku gagas. Maksudnya gini, balik lagi kalau kita udah sampai pada tahap kita berani eksplor kreativitas, produk-produk kecil seperti ini bukan lagi jadi halangan. Kalau cuma punyanya handphone, nggak punya kamera fotografi, teman-teman bisa pakai. Nah ini, utamakan produk. Yang perlu diingat, kadang banyak yang bingung kan, kalau motret sendiri di rumah, motret produk jualannya, ini yang mau tak foto apanya, dari mana. Selalu kembalikan lagi, utamakan produknya. Teman-teman jualannya apa? Itu yang harus menonjol dibanding lainnya. Pakai properti, pakai alat-alat untuk mempercantik foto nggak masalah, tapi diutamakan orang yang lihat foto itu langsung fokus utama ke produknya. Jadi contoh kayak yang di gambar tengah itu, saya pakai batu karang, tetap pandangan kita akan melihat pertama adalah perhiasannya. Nah, yang kedua, kalau kita motret seperti ini, yang perlu kita perhatikan warna produk. Jadi ini kaitannya nanti sama proses edit ya. Biasanya kalau yang seneng selfie, itu kan sukanya terus dieditnya misalnya kamera 360, muka jadi super halus. Hal-hal kayak gitu harus dihindari kalau kita untuk jualan produk. Karena apa? Ya kita kembalikan kalau kita jadi konsumen. Kita beli barang, loh warnanya merah marun, ternyata begitu barang kita terima warnanya merah bata. Akhirnya kita kecewa sebagai konsumen. Nah itu pentingnya. Kalau foto produk, istilahnya what you see, what you get. Jadi yang dilihat mata itu adalah produk yang realnya di foto pun harus seperti itu. Nah itu bisa dikoreksi. Biasanya kalau dari handphone kan, handphone yang satu dengan yang lain warna itu berubah. Nanti bisa dikoreksi pakai aplikasi editing foto. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Kalau kita harus pakai properti lain, pilihlah yang warnanya netral. Contoh misalkan produk kita warnanya merah, ya jangan pakai background yang warnanya sama merahnya, atau pakai properti aksesoris lain yang warnanya misalkan hijau. Jadi mengalahkan poin pandangan mata ke objek utama kita, ke jualan kita. Oke, next. Nah ini ada pembanding gambar di kanan dan di kiri. Yang di kanan itu gelas, sama yang di kiri juga gelas. Kira-kira kalau teman-teman lihat dua gambar ini, teman-teman sebagai pembeli
pengen beli gelasnya lebih gampang yang mana? Kanan atau kiri? Kiri. Oke, ada yang jawab kiri. Kalau saya bilang justru secara online shop yang lebih gampang yang kanan. Karena apa? Gini, kalau teman-teman yang udah jualan online pasti kan udah sering ngalami ya. Sebisa mungkin kita pasang produk dagangan kita itu minim pertanyaan dari pembeli. Karena kadang kan banyak yang ngechat, tanya terus, akhirnya nggak jadi beli. Itu wasting time buat saya. Nah, hal-hal yang kira-kira bisa dijawab sebelum konsumen bertanya, lebih baik bisa dijawab langsung. Contohnya ini, kalau kita tampilkan foto yang di kiri hanya gelas saja, saya atau teman-teman sebagai pembeli kadang nanya, itu kira-kira gelasnya tingginya seberapa? Kalau digenggam seperti apa? Masih muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang kalau kira-kira kita jawab pun, mungkin si calon pembeli masih akan bertanya terus. Kalau saya biasanya prefer saya bikin foto seperti di kanan. Dalam artian, ada rasio pembandingnya. Kalau seperti yang di kanan kan jadi orang udah kebayang. Oh, kalau tingginya botol wine itu segitu, kira-kira gelas wine-nya tingginya segini. Nangkep maksudnya ya. Next. Jadi usahakan selalu ada rasio. Nah ini ada skala ukuran produk. Makanya itu kalau teman-teman perhatikan, kenapa foto-foto visual iklan jam itu selalu terpakai di tangan mayoritas. Supaya orang terbayang. Nek gede nih pergelangannya segitu, jamnya dipakai kira-kira segini. Sama juga foto handphone kebanyakan di genggaman tangan. Supaya orang kebayang, oh handphonenya itu kira-kira nyaman nggak sih? Terlalu gede kah atau terlalu kecil? Nah itu sebetulnya selain dari sisi visual supaya lebih mempercantik, juga sebetulnya itu lebih ke si produsen pengen mengurangi munculnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Jadi kalau calon konsumen kita sebagai pembeli misalkan udah tahu, oh ukurannya kira-kira segini, gedenya segini, kita nggak akan tanya. Oke, next. Nah, ini saya coba sharing beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan kalau nanti teman-teman pengen nyoba motret produk dagangannya itu dari handphone. Salah satunya lensa kamera handphone tuh harus selalu bersih. Ini sederhana banget, tapi sangat penting karena apa? Mungkin banyak yang udah ngalami ya, terutama yang laki biasanya. Kamera handphone masuk saku celana, tahu-tahu untuk foto. Ternyata ada serpihan kain itu nempel di kamera, akhirnya jadi semacam ada bercak. Atau bahkan yang paling simpel biasanya cewek habis benerin make up, dia pegang kamera tapi pegang ke lensanya, akhirnya ada bekas minyak. Nah seperti itu harus kita, kalau kita mau motret produk itu harus kita perhatikan. Jadi lensa itu harus selalu bersih, sidik jari, debu halus, minyak. Nah yang paling parah kalau cowok itu biasanya kalau handphonenya di saku celana, resikonya bagian lensa kameranya itu tergores. Nah kalau udah tergores mau nggak mau ganti handphone. Yang kedua, yang saya sering pakai itu tripod. Tripod sekarang ini kan udah banyak. Itu fungsinya untuk apa? Ini biasanya untuk yang handphonenya mulai lemot, itu begitu kita mencet tombol shutter, kita mencet tombol kamera untuk jepret, itu nggak langsung jepret. Ada jeda sekitar 3-5 detik baru dia jepret. Nah, itu biasanya udah goyang gambarnya. Fungsinya tripod itu supaya menghindari gambar goyang, gambar lebih tajam. Terus yang berikutnya yang nggak kalah penting, produk misalkan teman-teman punya 25 produk yang mau difoto di saat bersamaan. Kalau pakai tripod, teman-teman nggak perlu gonta-ganti setting lagi posisi kamera, tinggal produknya digonta-ganti. Oke. Nah, terus yang poin ketiga, resolusi paling besar. Kenapa? Di dunia digital, kita lebih gampang mengecilkan foto. Kalau kegedean, dikecilkan lebih gampang dibanding kita terlanjur foto gambarnya kecil, kita pengen gedein, pasti nggak bisa. Kemungkinan besar pecah. Jadi kalau untuk foto produk, saya bilang mendingan pakai resolusi paling besar. Nanti toh misalkan di-upload ke sosmed, di-share ke WA, atau bahkan di-upload ke marketplace, Tokopedia, Shopee, dia biasanya udah ada sistemnya, dia akan otomatis
menurunkan resolusi kalau memang terlalu besar. Seperti itu. Fungsi sebetulnya selain itu fungsi resolusi besar itu kualitas gambar detail foto yang dihasilkan akan lebih banyak dibanding kalau kita kompres fotonya pakai resolusi yang paling kecil. Oke, next. Nah ini di marketplace banyak juga dijual. Jadi semacam lensa tambahan. Kalau saya sampai hari ini tidak percaya fungsi lensa-lensa tambahan itu karena apa? Ya balik lagi lensa handphone dengan lensa kamera beda. Jadi yang teman-teman harus sadari adalah karena tidak adanya lensa tambahan yang bisa efektif menghasilkan foto bagus, mau nggak mau hanya pakai lensa bawaan yang ada di handphone. Nah, otomatis motret biasanya yang cewek terutama, kadang kalau fotonya jauh, dia langsung zoom dari layar handphonenya. Nah, kalau saya tidak pernah menyarankan seperti itu nanti fotonya akan pecah. Istilahnya pikselnya itu pecah. Lebih baik, berarti gimana kalau nggak bisa di zoom dari layar handphone, ya kita yang maju atau mundurkan handphone, mendekat atau menjauh dari objeknya. Supaya apa? Resolusinya tetap sama. Nah, yang poin kelima itu maksimalkan exposure setting. Nah, ini penyakitnya orang Indonesia kebanyakan. Handphonenya yang terbaru, smartphone, tapi penggunanya belum smart. Saya berani jamin di sini banyak teman-teman yang mungkin, ya karena mungkin nggak terlalu interest juga ke fotografi, mungkin jarang otak-atik fungsi kamera di handphonenya. Nanti tolong setelah selesai sesi ini mungkin bisa coba diotak-atik fungsi kamera di handphone. Saya sempat beberapa kali nyoba handphone terbaru itu fungsi-fungsi menu di kameranya itu bisa dikatakan sudah tidak terlalu beda jauh dengan kamera-kamera saku, kamera mirrorless yang ada. Poin ke-6, matikan flash. Nah, ini juga sering banget kalau teman-teman motretnya malam terus flash di kamera dinyalakan. Flash di kamera itu sangat terbatas tapi dipaksa untuk maksimal. Nah, kalau saya bilang lebih baik kalau untuk motret produk itu dimatikan total. Daripada pakai flash di kameranya, mendingan cahaya ruangannya yang dibikin terang. Kalau cahaya ruangan misalkan, Ethernet rumah saya terlalu tinggi, kan bisa pakai lampu tambahan. Misalnya pakai lampu meja belajar, lebih dekat ke objeknya. Poinnya lebih ke flashnya itu jangan pernah nyala. Kalau flash nyala, produkmu hancur secara visualnya. Oke, next. Nah ini, kalau Ethernet rumah terlalu tinggi, bikin lightbox. Lightbox ini sangat gampang. Saya udah berapa kali coba bikin. Jadi bisa dari dus bekas Aqua, dus bekas Supermi. Besar kecilnya dus untuk lightbox ini tergantung produknya teman-teman. Saya nggak bisa menyarankan dus sebesar apa, karena contoh ada yang jualannya mungkin kayak WW jualannya cuman kayak pita rambut, itu bisa dus-dus Supermi udah cukup. Tapi contoh misalnya kayak PP jualannya roti tar, itu mungkin nggak cukup dus Supermi. Mungkin sekali waktu roti tar tingkat 2, tingkat 3, mungkin dia butuhnya dus sebesar dus TV mungkin. Nah, teman-teman sesuaikan dengan besarnya produk. Nah, gambarnya nanti lightbox itu cara bikinnya seperti apa? Teman-teman bisa googling sendiri. Tutorialnya sudah banyak yang sharing. Intinya kardus itu kita potong, kita lubangin bagian tengah-tengahnya, kita cuma ambil sisi-sisi pinggirnya itu sebagai frame. Beli jadi juga boleh. Beli jadi saya sendiri juga udah sempat beli. Itu udah ada lampu LED-nya juga, cuman balik lagi untuk produk-produk yang ukurannya tidak familiar, tidak umum, setahu saya nggak ada lightbox yang ukurannya customized. Jadi ya terpaksa otomatis teman-teman harus bikin sendiri. Nah kalau bikin sendiri, setelah dus dipotong pakai apa? Beli di toko kertas, namanya kertas kalkir, itu kertas kayak kertas minyak tembus pandang. Itu fungsinya untuk melembutkan cahaya.
Nah, nanti kalau tutorialnya seperti apa, teman-teman googling sendiri aja. Poin ke-8, saya juga sering kali pakai cara ini. Kita pakai wallpaper Google. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka Google, buka laptop dulu yang jelas, buka Google, terus kita searching misalkan wallpaper, tergantung produknya, misalkan kayak gambar di samping ini produk kecantikan, kita cari wallpaper aja. Wallpaper itu sangat banyak, ada jutaan, tinggal pinter-pinternya kita. Misalkan kita cari wallpaper yang digital art atau apa, itu yang kita jadikan background foto kita. Gambar skemanya seperti teman-teman bisa lihat gambar di samping, kira-kira posisinya seperti itu. Nah, untuk poin ke-9, di beberapa handphone terbaru itu sudah ada fitur HDR. HDR itu singkatan apa? High Dynamic Range. Ini saya tulis tidak di semua kamera ada. Kebetulan di kamera saya ada fungsi HDR-nya. Saya nggak akan bahas lebih jauh, cuma saya akan jelaskan sedikit aja. Kira-kira perbandingannya seperti gambar di samping yang di sharing itu, fungsi HDR. Kalau tanpa HDR itu di kiri, kira-kira foto gelap seperti itu. Begitu kita pakai fitur HDR, fotonya bisa jadi seperti di kanan. Jadi dia akan jarak antara titik yang paling terang sama titik paling gelap, dia akan ambil tengah-tengahnya. Oke, next Mas. Nah, ini contoh yang tadi kalau kita motret pakai wallpaper Google. Saya udah sering banget pakai cara seperti ini, jadi mungkin teman-teman baru sadar ya bahwa sebetulnya sangat gampang untuk bisa bikin foto, nggak harus melulu background-nya putih atau background hitam. Background berwarna seperti ini pun bisa. Dan saya yakin kita mau punya 1000 produk pun background-nya 1000 pun bisa. Karena balik lagi kita hanya mengandalkan kita searching Google. Seperti itu. Oke, next. Nah, Smini. Nah, setelah tadi saya sharing poin-poinnya, motret dengan handphone, ini udah sekitar 2 tahun terakhir, saya selalu install aplikasi ini. Teman-teman nanti boleh cari di Play Store, aplikasinya namanya Open Camera. Kenapa saya pakai ini? Contoh paling gampang, kalau kebetulan kita punya 2 handphone berbeda, kebetulan dua-duanya kita pengen untuk motret produk, kalau tanpa aplikasi ini, salah satu kendalanya biasanya warnanya akan berbeda. Nah, dengan aplikasi ini, itu mau saya install di HP saya ataupun di HP-nya Mimi, HP-nya PP, ketika kita bisa settingnya, menu di dalamnya, itu otomatis kameranya akan dipaksa untuk menghasilkan gambar yang mendekati HP yang satu dengan yang lain. Nanti teman-teman boleh install dulu aplikasinya, nanti boleh di otak-atik sendiri. Berikutnya ini saya akan coba share tutorialnya, cara-cara, poin-poin yang biasanya saya perhatikan kalau di aplikasi Open Camera. Silahkan dibuka. Next, Mas. Nah, kalau teman-teman nanti udah install di Open Camera, sebelum saya lanjutkan gini, teman-teman mungkin udah beberapa langsung kepikiran, wah, kok aku udah install aplikasi Open Camera, nah, dilanjut materinya aku bakal lupa. Teman-teman jangan khawatir, materi yang saya sharing malam ini nanti akan saya share ke semua teman yang saat ini join di Zoom. Jadi teman-teman nanti bisa baca-baca lagi pelan-pelan, bisa dipelajari lagi. Nah, ini kalau yang udah install di Open Camera, boleh dibuka sekarang aplikasinya. Itu menu paling atas kiri ada gambar gembok. Di sebelah kiri gambarnya gemboknya masih putih, sebelah kanan gambarnya merah. Nah, fungsi gembok itu apa? Itu adalah mengunci settingan. Jadi kalau teman-teman udah nyeting kameranya, misalkan motret produk pertama udah ketemu, fungsi kameranya udah cocok, oke, gambar produkku cocok kayak gini. Itu mendingan langsung di lock dulu. Jadi kita mau produk kedua, ketiga, kita nggak perlu setting ulang, kita tinggal langsung jepret-jepret, udah bisa dikatakan 11-12 dengan hasil yang pertama yang teman-teman suka tadi. Oke, next. Nah, yang berikutnya
sebelah kirinya gembok itu ada gambar plus minus. Ini biasanya disebut exposure. Nah, itu fungsinya untuk apa? Itu paling gampang gini. Teman-teman bisa lihat gambar kiri dan gambar kanan. Kalau nanti teman-teman arahkan itu untuk motret produk, ternyata lampu terlalu terang, bisa digeser ke kiri. Ke kiri dia minus, itu seluruh tampilan di kamera menjadi lebih gelap. Sedangkan kalau teman-teman geser ke kanan, itu lebih terang. Cuman terang dan gelapnya ini saran saya jangan terlalu berlebihan. Karena balik lagi, kalau foto produk, terlalu terang atau terlalu gelap, biasanya pengaruhnya juga masalah warna produknya. Contoh produk-produk yang kemasannya ton-ton warnanya itu pastel. Jadi gini, misalkan warnanya pink muda. Kalau teman-teman geser ke kanan terlalu jauh, kemasan itu akan berubah jadi warna putih. Sedangkan kalau teman-teman geser ke kiri terlalu jauh jadi gelap, pink muda itu akan jadi warnanya mungkin merah. Nanti konsumen kita akan komplain, loh kok foto sama produknya yang tak terima beda. Nah, itu biasanya gara-gara itu. Oke. Next. Lanjut, sebelah kirinya lagi, nomor 3 di menu paling atas itu ada gambar seperti petir dengan titik 3. Ini adalah fungsi flash. Fungsi flash ini ada yang, itu saya jelaskan di bawahnya, tidak menyala, selalu menyala, ada yang menyala otomatis, atau ada yang fungsi center. Nah, kalau saya prefer biasanya dibanding saya bikin jadi fungsi flash, kamera handphone itu saya nyalakan lampunya sebagai center. Jadi supaya udah nangkep bedanya ya. Kalau flash itu kan ya namanya flash itu dari bahasa Inggris kilat. Jadi seperti kilat dia hanya kalau kita jebret dia hanya akan langsung nyamber seperti itu. Kalau center itu ya seperti lampu center dia akan nyala terus. Nah, saya mendingan dibanding flash saya lebih biasa pakai fungsinya sebagai center. Terus di bawahnya itu ada logo simbol huruf A, terus seperti bunga matahari, itu fungsi untuk fokus kameranya. Teman-teman daripada bingung, tetap ditaruh di fungsi kamera yang A saja. Dia akan secara otomatis dia akan ngatur sendiri fungsinya. Kalau mungkin nanti udah lebih paham, udah lebih mahir, bisa coba ke yang gambar bunga, itu fokusnya untuk makro. Makro itu biasanya untuk, balik lagi kayak contohnya produknya WW mungkin bisa ya, jepitan rambut ukuran kecil, nah itu. Nah, terus ada fungsi gembok lagi, ini juga fokus kamera terkunci. Ini biasanya kalau teman-teman motretnya pakai tripod bisa diaktifkan. Tapi kalau motretnya belum pakai tripod jangan diaktifkan karena begitu jarak kamera dengan produk yang difoto itu maju mundurnya beda, kalau udah terlanjur dikunci nggak fokus biasanya nanti. Kalau C, fokus kamera continuous itu biasanya untuk produk yang bergerak. Contohnya apa? Jam tangan itu bisa saya bilangkan itu continuous sebetulnya karena detiknya selalu bergerak. Kecuali kalau teman-teman mau effort sedikit, baterai jamnya dilepas dulu seperti itu. Objek-objek yang bergerak itu larinya ke continuous biasanya. Oke. Next. Nah, di bawah itu ada kamera resolution seperti saran saya tadi, selalu taruh di resolusi paling besar. Kebetulan di kamera saya paling besarnya 4000 kali 3000. Oke, terus ada timer. Timer ini berguna atau enggak? Kalau saya selalu saya aktifkan timer. Jadi biasanya saya pakai itu antara 3 detik sampai 5 detik. Fungsinya apa? Kita kalau menekan layar handphone itu kadang kita gerak. Nah, dengan 3 detik, 5 detik, ada jeda 3 detik, 5 detik itu diharapkan sudah tidak ada pergerakan. Jadi gambarnya sudah tidak lagi goyang atau blur. Repeat itu biasanya untuk memotret produk, satu produk dipotret beberapa kali. Saya jarang pakai ini. Nah, ini yang enaknya di open camera itu ada fungsi grid. Grid ini garis bantu. Jadi macam-macam, teman-teman bisa lihat langsung di handphonenya nanti masing-masing. Gridnya itu ada banyak sekali. Ada yang layar handphone dibagi jadi 4, dibagi jadi 9, dibagi jadi 9 berbeda. Next, Mas. Ada yang dibaginya diagonal. Nah, ini diagonal seperti ini. Ada yang dibaginya kayak lingkaran. Itu fungsinya mungkin kalau yang teman-teman cewek nggak terlalu butuh ini ya, karena biasanya feel-nya untuk menata itu udah lebih bagus.
Tapi ini sangat membantu. Jadi kadang untuk produk yang kita toto piye sih dan kita apik, ini bisa dipakai. Istilahnya garis bantunya. Ini akan muncul di kamera handphone kita. Oke, next. Nah, ini yang saya tadi bilang, di fitur open camera ini sudah mendekati fitur kamera beneran. Jadi itu ada white balance sama scene mode. Mungkin kalau yang udah sering pakai kamera mirrorless, udah familiar ya sama fungsi-fungsi ini. Jadi white balance itu untuk koreksi warna cahaya foto. Perlu dipahami warna cahaya foto, suhu cahaya itu di dunia fotografi pakai satuannya Kelvin, bukan Celsius, bukan Fahrenheit. Jadi teman-teman mungkin perlu penyesuaian sedikit angka Kelvin itu kalau jadi Celsius berapa. Cuman kalau biasanya angkanya satuannya Kelvin. Nah, ini fungsinya yang tadi di awal saya jelaskan, misalkan lampu di rumah cenderung warna kuning, itu bisa dikoreksi dengan white balance ini. Jadi bisa pakai warm, daylight, cloudy, twilight, shade, macam-macam. Kalau scene mode itu sensor kameranya yang diubah. Jadi bukan intensitas warnanya yang kita sesuaikan, tapi sensor kameranya. Jadi misalkan teman-teman gelapnya itu kayak di gedung bioskop, bisa pakai fungsi teater. Tapi saya terus terang, saya pribadi biasanya lebih prefer saya auto, saya nggak mau ambil pusing. Patokan saya sepele sekali, kalau saya pakai fungsi auto itu, what you see is what you get. Jadi kalau mata kita ngelihat produk kita warnanya pink, ya berarti di kamera handphone harus warnanya pink. Sesimpel itu. Oh, warnanya kuning muda, ya harus kuning muda. Oh, warnanya putih gading, harus jadi putih gading. Seperti itu. Itu patokan. Sampai hari ini kan belum ada yang mengalahkan teknologi mata. Oke, next. Nah, ini di menu pojok kanan atas itu ada gambarnya seperti gear. Nah, ini fungsi pengaturannya lebih detail. Nah, ini saya nggak akan jelaskan panjang lebar karena banyak sekali. Cuman udah saya kasih titik-titik merah, itu yang biasanya saya utak-atik settingannya. Jadi mulai face detection itu terutama misalkan yang motret produknya kebetulan produk kecantikan atau produk-produk fashion, anting-anting atau apa, biasanya ada muncul muka orangnya. Nah, itu face detection-nya ini bisa diaktifkan. Jadi dia kameranya akan langsung membaca ke muka, langsung cenderung otomatis fokus. Timer yang saya tadi bilang 2-5 detik lah biasanya. Terus langsung ke sebelahnya ada fungsi timer beep. Timer beep ini saya seringkali saya pakai juga, terutama kalau saya motretnya di keramaian. Jadi kadang kita nggak bisa bedain antara kita udah jepret, udah timer jalan atau belum, saya aktifkan timer beep-nya. Nah, terus yang gambar paling kanan ada save location. Ini teman-teman bisa, ibaratnya kalau pakai open kamera ini langsung bisa nentuin, oke, produk-produk saya di handphone nanti kesimpannya di folder misalkan dagangan mukena, dagangan hijab, mau didesain foldernya, itu bisa langsung di sini. Settingnya di save location. Terus save photo prefix. Nah, ini juga sama. Misalkan sama-sama dagangan mukena yang bermain dropship ya misalnya. Oh, ini mukena saya ngambilnya dari Muksin, misalnya dikasih kode fotonya M. Nanti yang ngambilnya dari Hardianto dikasih kode H. Ini bisa disimpan di situ, save photo prefix. Jadi otomatis nama file kameranya akan langsung berubah. Oke, next. Nah, ini menu ini tidak selalu digunakan, cuman untuk beberapa teman kadang merasa perlu karena apa? Ini lebih ke copyright foto. Jadi biasanya untuk yang di-share ke sosmed kayak gitu, misalkan untuk tulisannya pengen otomatis muncul di foto Nadziami. Nah, ini bisa diatur di sini fungsinya. Oke. Kita lanjut karena masih lumayan banyak. Next, Mas. Nah, setelah tadi kita belajar masalah fotonya, itu kita selanjutnya kita masuk ke aplikasi editing. Banyak saya lihat di handphone teman-teman saya itu yang dia install aplikasi editing banyak banget. Saya pribadi sampai hari ini saya cuma install satu aplikasi. Saya pribadi saya pakainya Snapseed. Cuman 4 yang saya share ini bisa dikatakan ini yang paling familiar, paling banyak dipakai sama teman-teman yang biasanya online. Nah,
saran saya gimana? Saran saya pakai 1 sampai 2 aplikasi yang teman-teman bisa kira-kira memahami mayoritas fungsi-fungsi fiturnya. Jadi kalau kira-kira banyak yang nggak paham, mendingan nggak usah diinstal. Toh makin banyak aplikasi kita instalkan, makin berat handphonenya. Oke? Nah ini yang karena saya banyak pakainya hanya Snapseed, saya akan sharing ini berikutnya adalah cara editing pakai Snapseed. Oke Mas Mimi? Saya ngomong aku, saya ngombe kowe apik teman. Nah ini kalau teman-teman pakai aplikasi Snapseed, nanti kalau udah boleh yang belum install, boleh install dulu. Ini tutorialnya, tutorial simple ya, karena saya kalau panjang lebar 2 jam nggak cukup untuk jelasin Snapseed sebetulnya. Jadi ini ada fungsi open itu kalau teman-teman baru install, nanti mau pilih fotonya bisa open, pilih galeri yang mana. Terus di bawah itu, bawah kiri ada fungsi looks. Looks itu nanti kalau teman-teman misalkan, contoh ini saya udah foto, ini foto cincin. Foto cincin ini udah saya edit, saya rubah-rubah settingannya semua, saya udah cocok. Nah, itu bisa dengan Snapseed, kita bisa simpan di looks. Jadi, cincin kedua, ketiga, keempat, kita nggak harus ngedit ulang lagi satu-satu. Kita tinggal di menu looks itu kita pencet tadi yang kita simpan nama preset kemarin yang sempat diobrolin sama Sari sama teman-teman di grup gede kan masalah preset. Ini sebenarnya kita bikin preset, tapi preset secara simbol. Nah, itu looks. Terus ada tombol tools. Nah, tombol tools ini kalau teman-teman klik nanti akan muncul menu yang sangat banyak yang ada di gambar tengah itu. Mulai dari tune image, detail, curve, white balance, dan lain sebagainya. Nah, menu yang banyak sekian ini, saya juga bilang kalau hanya untuk produk, biasanya saya hanya pakai 4 yang saya tulis itu. Tune image, details, crop, sama perspektif. Perspektif ini biasanya untuk terutama untuk yang tadi awal video saya. Kalau foto-foto arsitektur itu kan biasanya ada distorsi, makin ke atas makin kecil-kecil. Itu biasanya saya koreksi pakai perspektif. Oke, next Mas ini. Nah, ini kalau yang tadi, tune image yang pertama saya tulis tadi, teman-teman klik itu akan keluar menunya itu mulai dari brightness, contrast, saturation, ambience, highlight, shadow, sama warm. Nah, ini fungsi arti sekilasnya saya jelaskan di tulisan itu. Brightness untuk ngatur terang gelapnya foto. Kontras itu kontras, ya teman-teman paham ya kontrasnya, jadi warna putih dan hitamnya di foto. Terus saturation itu warna-warni yang ada di foto itu namanya saturation. Ambience itu adalah bagian-bagian yang biasanya secara kontrasnya dia rendah, secara warna dia nggak terlalu nonjol. Nah, itu yang akan istilahnya bagian fill in-nya di foto. Jadi bagian yang nggak menonjolnya di warna foto itu maksudnya di ambience. Highlight itu adalah bagian-bagian yang terang di foto. Shadow bagian-bagian yang gelap. Warm itu tadi ini bisa untuk koreksi lampu. Kalau lampu di rumah teman-teman itu cenderung warnanya biru, bisa dikoreksi di warm ini. Dijadikan lebih kuning. Nah, sebaiknya gimana? Saya dari semua banyak menu ini, biasanya masing-masing menu saya tidak pernah menggeser angkanya itu lebih dari 15 atau minus 15. Karena balik lagi kalau produk kita terlalu berlebihan jadinya over editing. Editingnya terlalu berlebihan. Alay lah istilahnya. Saya biasanya pakai di kisaran maksimal di 15 ini biasanya hasil foto lebih mendekati apa yang kita lihat, yang dilihat mata kita. Itu yang saya tulis di bawah, what you see is what you get. Oke, lanjut lagi ya. Menu kedua tadi adalah details. Nah, di details ini isinya apa? Ada 2, structure sama sharpening. Nah, kalau structure itu menajamkan hasil foto, tapi sesuai bentuk. Misalkan gambar di samping itu bentuk cincinnya kayak bintang, dia akan yang ditajamkan garis-garis yang seperti bintangnya. Sedangkan kalau sharpening itu keseluruhan foto. Jadi sampai ke bidang putihnya itu dibikin tajam. Nah, ini juga sama. Saya biasanya tidak terlalu berlebihan. Jadi, kenapa kalau berlebihan? Nanti begitu teman-teman upload di sosmed atau di marketplace, gambarnya kayaknya pecah karena terlalu tajam. Jadi lebih baik kira-kira, oh ini udah cukup tajam. Itu lebih aman dibanding, oh saya pengen bagus banget, dipentokin sampai
Kalau nggak salah mentoknya 50, dibentokin sampai 50 justru malah fotonya rusak. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau teman-teman udah ngatur mulai dari tune image tadi, brightness, ambience, highlight, shadow semua udah diatur, terus sharpening-nya udah, dan teman-teman ngerasa udah oke, teman-teman bisa masuk ke tadi menu yang bawah looks itu. Kalau digeser, yang ada foto-foto kecil-kecil itu kalau digeser itu mentok, nanti akan ketemu tanda plus. Nah, di tanda plus ini teman-teman bisa klik nanti akan otomatis muncul dialog save this look. Nah, itu tinggal teman-teman ngasih nama presetnya, misalkan Najyami 01 untuk misalkan roti-roti tar yang difoto di hari yang sama. Nah, ini catatan ya, biasanya preset ini berlaku hanya untuk pemotretan di waktu yang sama. Kenapa? Teman-teman kadang lupa, hari ini motret jam 10 siang, besok motret jam 5 sore, cahayanya udah beda. Nah, presetnya mungkin akan berbeda. Jadi sebaiknya ini diingat, kita motret jam berapa, cahaya kondisi seperti apa, lokasi di mana, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil foto. Nah, ini enaknya kalau kita bisa simpan looks ini, jadi teman-teman misalnya dalam sehari pengen ada 15 foto yang jadi, kita bisa simpan preset kita, itu di looks ini. Barusan ada yang nanya langsung, ya itu hasil editan kita sendiri, jadi bukan otomatis ada. Kalau otomatis ada itu hampir sama kayak menu di Instagram, jadi ada beberapa nama-nama presetnya, tapi biasanya itu maaf ya, biasanya itu jelek kalau buat saya. Jadi mendingan kita sesuai feel kita masing-masing aja, karena balik lagi, what you see is what you get. Oke, next. Nah, di beberapa kesempatan di luar grup ini saya sempat diminta sharing juga. Ini saya kasih contoh penerapannya. Jadi ini ada beberapa teman UKM, dia mencoba untuk motret seperti ibu baju kuning itu. Dia coba motret cuma dari handphonenya dia, bukan handphone saya. Dengan tutorial yang tadi barusan saya sharing, hasilnya yang ada di gambar bawah. Ini hanya dengan handphone. Terus ada gambar yang di tengah, ada yang paling... Nah, next, Mas. Nah, ini contoh-contoh foto. Ini foto saya, dan teman-teman boleh percaya, boleh enggak, ini saya foto hanya dengan handphone. Jadi kalau yang sekarang misalkan ngomong, wah, motret dari handphone hasilnya jelek, gak bisa buat jualan, buat saya nonsense. Tergantung kreativitas kita. Gambar tengah kalau teman-teman lihat secara detail, itu sebenarnya kelihatan di ujung anting-anting itu ada semacam selotipnya. Sengaja saya foto itu saya tampilkan di sini supaya teman-teman, maksudnya ini loh, kalau kita kreatif, ini yang tadi saya bilang, saya beberapa kali nyoba, itu saya pakai background wallpaper-nya Google. Isolasi, solutif. Oke, next Mas Mini. Nah, ini juga sama, ini saya motret hanya dari handphone. Mungkin ada yang nanya, gambar paling kiri kok bisa ada bayangan di bawah. Teman-teman coba, kalau yang di Solo ya, coba main ke toko kayak Sekawan. Sekarang udah ada karton-karton yang memang di satu sisi dia glossy, dia mengkilat. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk produk-produk yang memang secara tampilan akan lebih cantik ketika bisa istilahnya memantulkan objek di atasnya. Nah, ini saya sering kali pakai. Termasuk saya pakai juga bulu-bulu. Bulu-bulu mungkin bisa beli di Rainbow, di lain-lainnya. Oke. Next, Mas Mimi. Nah, akhir kata, yang teman-teman perlu sadari semua yang bermain di online shop, di jualan online, di era digital sekarang ini, packaging utama produkmu itu adalah foto produkmu sendiri. Jadi bukan lagi dus kemasannya, bukan lagi, itu nggak ada pengaruhnya semua. Karena apa? Pembeli kita itu hanya melihat melalui foto di handphonenya masing-masing. Oke, next Mas Mimi. Oh, enggak. Oke, nah saya kembalikan ke PP. Silahkan. Oke, thank you Melo.
Eh, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi Oke. yang sempat saya catat, jadi bisa langsung dijawab. Nanti yang lainnya bisa langsung kasih pertanyaan susulan. Oke, mungkin Oke. bisa menambahkan. Oke, pertanyaan pertama. Tadi dibahas tentang golden hours. Dapat cahaya yang paling bagus adalah cahaya matahari. Nah, Oke. bisa pagi, bisa sore. Nah, itu Vivi tanya kira-kira jam berapa, sama bisakah ditunjukkan sudut pengambilan, misalnya cahaya dari sudut mana, kita barang ada di mana, kita harus ambil foto dari mana. Satu dulu aja, dibahasnya satu persatu dulu aja. Monggo, Mas Milo. Oke. Golden hour itu kalau sekarang karena alamnya udah banyak berubah ya, patokannya sebenarnya nggak bisa pasti. Cuman sebetulnya idealnya golden hour itu mulai dari matahari terbit. Jadi katakanlah jam 5 pagi sampai jam 7 kalau saya. Terus sore itu sebelum matahari tenggelam, itu biasanya golden hour-nya itu nggak sampai setengah jam. Jadi biasanya cuma jam mungkin 5 atau setengah 6 sampai jam 6 biasanya. Cuman kalau saya pernah ke Indonesia Timur itu kan waktunya lebih panjang di sana. Jadi jamnya juga berubah. Bukan patokan itu sebenarnya, tapi lebih ke sesaat sebelum matahari terbit dan sesaat sebelum matahari tenggelam itu disebut golden hour. Nah, kalau di golden hour, motret yang paling bagus itu gimana? Motret itu semuanya sebenarnya motret itu bagus. Selama kita tahu tujuan dari kita motretnya buat apa. Cuman kalau ditanya sebaiknya gimana? Kalau pas motretnya golden hour, usahakan sudutnya 45 derajat. Mudeng Raffi. Aku ngerti ya, kita sing mambu-mambu rumus matematika kan mau cengok. Intinya ngono lah. Mungkin bisa digambar, mungkin bisa digambar, Melo. Misalnya gini ya. Aduh, itu pakai spidol. Jadi gini, gampangannya gini. 45 derajat itu kan berarti tidak tegak lurus terhadap datangnya cahaya matahari. Gampangannya tidak tegak lurus terhadap datangnya cahaya matahari. Contoh kalau tegak lurus kan jam 12 siang kita motret di lantai di bawah kita, akan ketutup bayangan diri kita sendiri. Itu gampangannya kalau tegak lurus. Jadi kita ambil sudut 45 derajat. Buka buku anakmu SD, 45 derajat sepiro kan kita enggak. Anakku JTK ya loh. Iya, kan ndang SD sik wae. Ya wes tak lembok SD sesuk. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Winda. Tadi tanya di grid buat apa ya? Nah, grid itu buat ini fungsinya grid sama teman-teman yang lain juga itu memudahkan kita mengatur komposisi kalau mau motret. Karena kan kadang kita motret itu nggak cuma produk ya, kita kadang pakai contoh kayak yang saya sering lihat pakai properti ketika motret itu si Mumpuni. Saya lihat di IG-nya dia motret makanan, ada serbetnya, ada bawang. Nah, itu fungsinya grid. Oh, bawangnya tak taruh kemiringannya segini karena ada garis pandunya. Itu fungsinya grid sebetulnya. Kalau kita motretnya hanya produk sendirian, grid mungkin nggak terlalu penting sih. Oke, next. Dari Andreas. Aplikasi untuk video. Oke, maaf ya. Next aja. Ini soalnya kalau video, kayaknya kita untuk video masuk di pembahasan. Bisa dijadi pembahasan ini atau lanjut? Kalau video sekilas, banyak aplikasi video yang bisa dipakai. Salah satunya, ini aplikasi video ini untuk syutingnya atau untuk editingnya. Kalau untuk editing, saya sarankan coba Filmora. Kalau aplikasi untuk kameranya bisa pakai open kamera, bisa. Oke, karena Andreas kesulitan menggunakan Canva. Oke, itu berarti untuk editingnya. Coba pakai Filmora, Andre. Selanjutnya dari Sari. Pengambilan foto flat lay supaya tidak berbayang bagaimana? Nah, untuk nggak berbayang itu, kalau sampai cahaya foto berbayang itu biasanya kan ini kita ngomong masalah kontras, terlalu kontras. Jadi antara cahaya yang ada sama katakanlah lampu atau cahaya tambahnya itu terlalu drastis. Menangkap maksudnya Sar ya? Misalkan dirimu, nah itu misalkan ini kan kamu kayaknya di kamar, cahaya lampu kamarmu segitu,
Tahu-tahu kamu megang lampu, katakanlah lampu halogen, lampu spot, lebih terang lagi, itu akan sangat kontras. Nangkep ya? Sari, sudah nangkep? Jadi intensitas cahaya satu lampu dengan yang lainnya itu jangan terlalu tinggi. Kalau kita ngomong cahaya matahari misalkan, itu motret jam-jam 12 biasanya terlalu kontras. Tapi begitu Ada di jam bagian mananya ya, Mel? apanya? Peletakan kameranya atau Letakkan kamera sama dari kita loh, dari kamera supaya nggak berbayang gitu loh. Kan kebanyakan itu kalau kalau- foto flat lay itu problemku adalah berbayang. di Nah, atas ini gini, maksudnya? itu motretmu pasti masih belum pakai lightbox. Nggak, Nah, coba besok pakai lightbox dulu. Fungsi utama lightbox itu sebetulnya untuk memendarkan cahaya. Aduh, aku cahipa omongan. Tapi gini Mel, naik lightbox ya, itu kan Ya. di atasnya ada lubang gitu biasa. Ya. Yang di atas box. Ya. Kalau dari yang samping, kita foto dari samping, itu nggak berbayang. Tapi dari atas kenapa kadang-kadang bisa berbayang ya? Bayangannya, nah ini coba dicari. Bayangannya kemungkinan besar itu bayangan dari si pemotret atau bayangan kameramu malah. Bayangan dari kamera mungkin ya? Nah, yang kedua bisa juga gini, munculnya bayangan itu cara menghindarinya gimana? Posisi lampu yang kamu pakai itu kamu coba geser-geser. Kalau aku biasa lightbox itu posisi lampu di kanan kiri gitu. Terus atas kan tertutup, bawah tertutup, teman atas ada lubang biasa. Ya. Nah, kadang-kadang kalau semuanya aku mau flat lay, aku dari atas lubang itu. Gini, posisi lampumu yang kanan sama kiri itu tidak imbang berarti. Entah dari intensitas lampunya, entah dari jaraknya, entah dari kemiringannya, makanya coba digeser-geser lampu kanan dan kiri. Atau saran yang paling gampang gini, coba posisi lampunya bukan langsung ke lightbox-mu, dipantulin ke tembok. Itu akan lebih merata pendarnya. Nah, tapi kalau semuanya lightbox kan bentuknya kardus ya? Ya. Kotak. Nah, terus lampunya mau taruh di mana, Mel? Pantulin ke tembok, jadi lightbox-mu diposisikan di sudut ruangan misalkan, gitu loh. Rada nggak paham. Temboknya putih atau tembok berwarna? Tembok sebaiknya selalu putih. Kalau untuk warna di fotografi itu antara putih dan hitam. Fungsinya ini juga agak intermezzo ya. Itu kenapa kalau teman-teman lihat banyakkan fotografer pilih pakainya kalau nggak putih hitam itu sebenarnya lebih untuk supaya nggak ada resiko-resiko seperti itu. Tahu-tahu muncul pantulan warna dari kaos kayak gitu. Jadi tembok pun sebisa mungkin harus cari yang netral, putih, abu-abu atau ya putih atau abu-abu. Kalau terang ya, kalau mainnya logi gelap pakai yang hitam. Lightbox-nya bolongannya 3 sisi apa berapa sisi sih? Cuman 1 sisi loh, Mel. Tadi sing dinggone fotone Melo kuwi 3 sisi loh, atas, kiri kanan. Sing bolong cuman depan tok toh. Nah, lightbox itu kan bisa kamu explore, jadi bisa di 3 sisi atau bahkan 4 sisinya kamu bikin lubang semua pun bisa, supaya makin banyak cahaya masuk merata, itu resiko yang kamu tanyain makin kecil. Nangkep ya? Lampunya dari mana? Lampunya dari kanan, atas, kiri, belakang samping itu kiri kanan boleh. juga. Iya, nggak apa-apa. Oh. Nangkep ya? Ya. Nanti coba kalau aku nemu tutorialnya, maksudnya yang langsung gambar-gambar juga share di grup ya. Ya, berarti boxnya juga harus terang no ya? Boxnya nggak, karton biasa itu bisa? Kartonnya bisa. warna walaupun kena cahaya berubah. Karton putih itu loh bagus. Kan itu lightbox itu nanti sebetulnya karton misalnya dus aqua itu kita potong tengahnya kan. Kita cuma ambil kerangka pinggir-pinggirnya itu. Nah, tengahnya itu kita ganti kertas kalkir atau kertas HVS yang gampang. Kalau nggak beli itu bahan itu loh, bahan yang agak gilap, apa sih yang bahan kayak plastik, karton plastik itu loh. Kalau aku bikinnya dari itu sih, warna putih,
Apa sih Ya, bahannya? pakai karton. Itu beberapa beberapa foto produk yang saya share tadi, saya nggak pakai netbook, saya pakai karton putih, saya bikin lengkung. Di lengkung itu untuk menghilangkan sudut kan fungsinya. Nah, terus kalau pakai karton itu lampunya di mana, Mel? Paling bagus? Sebetulnya nggak ada istilah paling bagus ya. Sesuai kebutuhanmu. Tergantung, makanya kalau masih muncul bayangan, itu berarti penataan lampumu belum pas. Nah, kalau kamu pakainya 2 lampu, itu di kanan kiri harus kamu istilahnya geser-geser lagi, atau pakai 1 lampu tapi beneran yang terang banget. Misalkan nih, pakai yang 30 watt. Kalau terlalu terang kena ke produk, bisa kamu pantulin ke tembok. Jadi misalnya tembok, ini misalnya tembok di sini, ini kan putih warnanya, saya pantulin lampunya ke sini. Nah, hasil cahaya pantulannya ini yang saya pakai untuk foto. Harusnya tuh 2 lampu itu jadi 1, dia ketemu, cahayanya ketemu nggak? Harus ketemu atau satu boleh ke sana, satu boleh ke mana gitu nggak? Iki ngomong kowe iki ndek ben IPA loh. Ini kan ilmu fisika ta. Jatuhnya cahaya lampu di kanan dan kiri harus di satu titik yang sama. Harus sama kan? Harus ketemu kan? Iya. Oke. Siap, next. Saya coba. Nanti tak share lagi ya, kalau ada gambar-gambar. Oke, next. Oke, sudah Sar. Kayaknya gini Mel, yang dimaksudkan Sari tadi kan dia sudah usaha pakai box light, tapi dengan pencahayaannya yang dirasa cukup, tapi kok masih berpedar. Sebenarnya yang diomongin Melo itu intinya adalah cahayanya itu bisa berbayang itu karena nggak sama, Sar. Lalu Melo tadi kan memberikan trik lampunya itu mungkin nggak langsung diarahkan ke box, tapi dipantulin ke tembok. Soalnya kalau aku pakai caranya Melo itu, lampunya nggak aku arahin ke produk atau ke boxnya, tapi aku pantulin ke tembok. Nah, cahaya dari tembok itu bisa menghasilkan lebih bagus gitu loh. Kalau terlalu terang, lalu posisi kameranya nggak pas, memang keluar bayangan sih. Masalahnya tempatku itu tuh, aku ada sih itu. Jadi kotak begini, jadi itu ada lubang, itu tak masukin lampu yang kiri. Di situ satu lagi, kayak gini, ada lubang lagi, lampu di kanan kiri gitu loh, Sini tutupan semua. Ya. Kayaknya yang pertama itu gini, Sar. Kayaknya kamu model light box-mu sendiri kayaknya masalah kayaknya. Pertama. Yang kedua masalah peletakan lampumu itu juga masalah. Makanya nanti coba tak cariin tutorial lah, istilahnya tutorial light box-nya. Atau mungkin tadi kalau nggak salah WW ya yang ngomong, itu kan sebenarnya kayak kalau produk bulu matamu itu di Tokopedia udah ada light box yang udah jadi, udah ada lampu LED-nya. Iya, ya itu aku punya itu, aku pakai itu, Mel. Nah itu kan kalau aku motret selama ini nggak pernah ada masalah sih, karena aku udah nggak nambahin lampu lagi, aku pakai lampu LED-nya yang bawaannya dia kan? Ya. Nanti coba aku cariin ininya ya, tutorialnya light box ya. Kamu bisa explore, bisa coba-coba dulu. Oke. Syukur malah kalau kamu memang terkendala, nanti waktu kamu motret, di video aja dari handphone misalkan, ini loh posisi lampuku secara setting light box seperti ini, produkku kayak gini, motretnya dari sini. Jadi aku langsung tahu, oh ini yang bikin masalah munculnya di sini, kayak gitu loh. Share grup ya. Oke ya. Oke, siap. Next dari Pak Ruli, HP apa yang paling oke untuk foto? HP yang paling oke untuk foto itu pertanyaanmu ki kan kamera yang paling bagus untuk foto. Ini rotong ngece gue. Handphone yang paling bagus untuk foto adalah handphone yang kamu punya. Kenapa aku bilang apa handphone Ruli apa? Iki mau apa pamer. Handphone yang masing-masing kita punya itu udah yang paling bagus. Karena apa? Itu yang kesehariannya kita pegang. Yang istilahnya kita paling familiar. Cuman masalahnya kan yang tadi saya sempat ngomong waktu sesi tadi, kebanyakan orang Indonesia pakainya smartphone terbaru, tapi orangnya tidak berusaha upgrade untuk jadi smart seperti handphonenya. Itu rata-rata masalahnya. Nah, saiki
di semua yang online Zoom-nya aku tanya menu-menu di handphonenya mesti oke sing dirapal kok. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, termasuk kayak tadi yang aku bilang, pernah nggak teman-teman coba eksplor menu kamera handphonenya masing-masing, mesti kaget. Sebetulnya handphone terbaru itu menunya sudah sangat detail. Nah, kalau udah bisa ngotak-ngatik, udah paham masing-masing fungsi, ya kayak pertanyaannya pada kayak ngene, Rul. Buku dinggo pengacara apa sing paling mujarab? Bingung kan jawabmu? Karena kabeh buku kuwi pada satu kondisi pasti mbok butuhkan, betul nggak? Iya. Nah, sama sih sebetulnya kalau kamera yang paling bagus. Cuman kalau ditanya yang bisa dikatakan dari seri ke seri tak pantau bisa dikatakan stabil itu Apple, iPhone. Cuman kalau sekarang pun kayak Oppo kayak gitu teknologi kameranya sebenarnya juga udah bagus. Terus yang P1 itu aku lupa. Itu juga udah bagus. Ya. Huawei ya, betul. Dia pakai Leica. Oke. iPhone, Next. Pak. Siapa? Contoh sih Huawei sih bagus sih. Warnanya dia lebih emang benar-benar sama gitu loh sama aslinya. Leica soalnya, Bu. Kalau Samsung merah dia punya. Nah, itu sebenarnya tergantung masalah sensor. Nah, sensor di masing-masing handphone sendiri aja kan belum ada yang stabil sebetulnya. Oke. Next, P. Oke, next pertanyaan dari vokalis angkatan kita. Wah, Bejo. Pak Narsum, izin bertanya. Untuk mengoptimalkan handphone, bagaimana cara menggabungkan foto produk dengan Google Background via handphone? Iya maksudnya iki. Nah, bisa tolong Langsung. dibukakan mic-nya, Pak Bejo? Langsung ngomong dewe, Jo. Nah, Ini gabung ke Google Background ini, iya ngono maksudnya ngono. Nah, ini. Kita pakai Google Wallpaper itu kan di laptop. Nah, jarak produk yang akan kita foto, objek yang akan kita foto, itu kita tinggal atur maju mundurnya dari background laptop. Oh, tadi 2 device ya? Ya, 2 device. Jadi background laptop nyala, kita ambil wallpapernya, terus produk yang akan kita foto di depannya laptop itu. Nah, nanti kamera handphone maju mundur juga. Tak gambar ke sekilas ini ya. Cantik ora? Karepmu lah. Ini layar laptop. Ya. Nyala, ini ada wallpaper Google misalkan. Ya. Nah, ini produkmu. Nah, di sini nanti adalah kamera handphonemu. Nah, kalau pengen kayak aku tadi, background-nya jadi blur, berarti adalah jarak antara kamera dengan produk ini yang harus diatur. Kalau pengen background-nya fokus, objeknya fokus, sama, ini yang harus maju mundur diatur. Nah, dengan cara seperti itu otomatis exposure masing-masing itu kan berarti ada dua objek ya? Ya. Nah, maksudku apakah engkau tidak terlihat Backlight ya? Tidak terlihat kayak tempelan kasarannya ngono. Nah, itu kan kondisinya beda-beda. Nek cahaya di sekitarmu waktu motret itu cukup terang, nggak perlu cahaya tambahan. Tapi yang jadi masalah nek ini monitor nyala, ini produk, ini handphone, tapi cahaya di sekitar gelap, backlight pasti. Nah, supaya nggak backlight, di belakang handphone gue eneng source lampu meneh untuk menerangi si produk. Laptop kan tetap nyala soalnya. Iya. Mana ya? Ya. Ya, cukup jelas? Cukup. Ya, oke. Lanjut, P. Oke, Sari lagi yang tanya. Mel. Yuk. Exposure minus sampai plus 2 itu piye maksudnya? Ini exposure di mana, Sar? Di kamera. Enggak, maksudnya exposure yang bagian setting. Nah, exposure setting itu jelasinnya paling gampang kalau kamu sambil buka open kamera lah. Coba ya. Kamu geser ke kiri, itu dia akan under. Istilahnya under itu kurang cahaya. Geser ke kanan dia akan over.
Nah, yang jadi pertanyaanmu, Paling bagus di mana? paling bagus adalah yang sesuai what you see is what you get. Contoh paling gampang kan, aku menyarankan di sini dengan cahaya di sekelilingku segini terangnya, sama cahaya di ruangan tempat kamu online sekarang, itu kan beda intensitas. Jadi begitu aku ngomong, Sar ditaruh di 2, ternyata kan di tempatku di 2 cukup terang, di tempatmu mungkin masih kurang terang gitu loh. Oh, gunanya itu. Oke. Ya. Udah, Mel. Oke ya. Ya, thank Oke, you. next. Oke, selanjutnya dari Firmansyah, penggunaan makro gimana Mel untuk foto jarak dekat? Maksudnya gimana? Iya, pertanyaan nih. Maksudnya kalau seandainya dia foto jarak dekat kan kalau makro itu kan lebih dekat, lebih kayak real gitu loh, Mel. Tapi kalau seandainya dia lebih kalau terlalu real kan akhirnya ngeblur kalau nggak salah kalau makro itu kalau dipakai kan. Oke, aku nangkep maksudmu. Jadi gini Mas Firman, fungsi makro itu sebetulnya memperkecil ruang tajam. Nah, efeknya apa kalau ruang tajam jadi kecil? Begitu jarak tertentu, hanya katakanlah spot tertentu yang akan tajam, sekelilingnya blur. Ya. Nah, yang perlu dipahami kan kebutuhanmu apa? Misalkan yang potret katakanlah Hot Wheel di atas katakanlah pasir-pasiran misalkan. Pengen fokus ke Hot Wheel-nya tok, itu pakai makro. Tapi kalau pengennya dari Hot Wheel sampai pasir sampai ke background belakangnya tajam semua, jangan pakai makro. Karena makro memperkecil ruang tajam kamera. Oke ya? Oke, thank you. Oke, next. Sudah habis? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Apa ada yang kelewat? Tadi yang saya catat itu. Mungkin ada teman-teman yang masih mau ditanyakan? Mumpung masih... Tadi mulanya mundur setengah jam. Ini jam 10 sebenarnya harusnya Admin boleh nanya nggak, Admin? Nah, tekan wae. Nah, tak tinggal turun. asem. Mel. Iya. Kalau misalnya foto-foto kan kayak ya kadang-kadang sense itu kan memang harus dilatih ya Mel ya. Berarti kan untuk next habis ini dirimu bakal nge-share tips-tips atau misalnya pada saat ngambil foto itu dari sudutnya tadi yang 45 derajat itu apakah nanti akan dirimu bikin satu coret-coretan 45 derajat itu dari sini misalnya cahaya dari sini produknya di sini kita ambil fotonya dari mana gitu itu mungkin nggak dirimu nanti bisa share cocok sama aku yang mau tanya itu. Jadi gini, sebetulnya kalau rumus baku itu nggak ada. Si Yanuar juga mudeng banget. Rumus baku masalah cahaya itu nggak ada. Cuman yang perlu teman-teman pahami kan gini, dirimu pengen hasil foto itu seperti apa? Logika simpelnya ini, penjelasan simpel. Kue nempuk arah datangnya cahaya, kita frontal. Kalau kita udah tahu tujuan kita pengen bikin fotonya siluet, dan hasilnya siluet kan berarti tercapai. Oke. Tapi ketika kita aku pengen fotoku padang. Misalkan kita foto kebetulan di pantai, sunset, tapi pengen kita terang, sementara di foto berapa kali hasilnya siluet, berarti kan itu jadi masalah. Nah, kalau masalah 45 derajat ketika misalkan golden hour tadi, biasanya kita perlu cahaya tambahan. Jadi untuk muka orang yang siluet itu supaya jadi terang, berarti harus ada cahaya dari depan. Ketika dari belakang ini cahayanya terlalu dominan, dia akan gelap. Berarti cahaya dari depan, dari tempat kita motret harus ada cahaya lagi supaya orangnya muncul. Nah, seperti itu gampangannya. Nah, kalau masalah foto terbaik dari berapa derajat, nggak ada aturannya. Nangkep ya? Oke. Ada yang ngantuk. Anakku ngelilir lagi. Oke, lanjut. Mel, aku mau tanya, Mel. Ya.
Jadi tuh ya, sebenarnya ikut seminar foto lewat handphone ini tuh seminar yang ke 1.500 sekian lah yang aku ikutin. Dan permasalahannya aku pinter-pinter. Nah, kapan hari itu kan ada yang menyarankan bukan pakai light box, tapi pakai lampu yang kayak di studio ngono kae lho, Mel. Aku sampai tuku kuwi, Pak, tapi ra ngerti kuwi fungsine terus kayak apa. Maksudnya kayak aku bingung sih. Ini dihadapin kanan, kiri, atas, bawah gini tetap nggak api. Itu jadi sih masalah fotone, kamerane apa aku. Masalah utama kita wonge. Jadi maksudnya sebenarnya lebih mudah pakai light box itu atau ya itu. Nah, cuman kalau misalnya aku beli light box lagi itu kan kayak nggak ada gunanya toh. Lampu gede beberapa ada yang gede ada yang kecil itu loh. Jadi aku kayak studio foto, Pak, tapi hasilnya tetap ra ono. Bayar wifi. Hah? Bayar melo ya, Vi. Bayar melo. Sebetulnya gini, pakai lampu studio ataupun lampu biasa nggak masalah sih. Tergantung, ya itu tadi pertanyaan hampir sama kayak si Sari ya. Ketika kita bisa nentuin dapat posisi penempatan lighting yang tepat, itu lebih enak difoto. Gampangannya itu sih. Berarti dirimu kan dong nemu tempat posisi penempatan lampu yang pas. Nangkep ya? Orang mesti. Kira-kira aku nemunya kapan, Mel? Ya itu harus eksplor. Maksudnya harus eksplor tuh nggak ada pastinya tinggal apa? Ya sama kayak Sari tadi, harus pindah-pindah posisi lampunya kayak gitu loh. Oke. Soalnya lumayan abot ya lampunya. Yo. Nah, kalau foto produk ya nggak perlu pakai lampu gitu. Misal di outdoor begitu, bagus nggak sih, Mel? Bagus saja. Kalau di luar kan berarti cahaya utama adalah cahaya matahari. Harus bisa bijak menyikapi posisi cahaya matahari yang datang gitu loh. Contohnya plus sama badan kita kan? Ya, cahaya paling gampang itu jangan sampai frontal siang hari gitu loh. Sik, tak tinggal delok nganu anakku sik, delok. Oke, break sebentar, 15 menit. Tukang kuis. Mainkan. Oh iya, tukang kuis. Mainkan tukang kuis. Mainkan. Mana tukang kuis? Kok hilang, mana tukang kuisnya? Lagu. Nah. Musik. Mari kita dangdutan sebentar. Bejo nyanyi, Bejo. Bejo nyanyi ya. Nyanyi. Kuis ya. Aku lagi ngetek kuis ya, Deki mau sambil nunggu Melo minumin antimo buat anaknya. Halo. Mana suaranya? Oh, silent. Kuisnya adalah baru mau tak ketik di WA. Jadi mulai dari jam 10 sampai jam 3 pagi saya tunggu setoran fotonya. Foto barang terdekat foto barang paling dekat dengan Anda dan diedit dengan ajarannya Melo tadi, ya. Buat barang tersebut menarik dijual. Ini Winda orang menarik plus dijual sumpah. Ya. Buat menarik dijual, share ke WA, tag saya dan Melo, tolong yang difoto jangan pasangannya ya. Kalau sebel sama pasangannya jangan dijual, oke? Mana ya? Private message. Apa tuh kuis yuk? PR. Terserah aku tuh ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang nanya? Terserah aku. Kang Sri, ya kok Kang Sri. Iki komen yang hadiah. Jadi kita ada 3 hadiah, 3 door prize. Yang 1 yang PR tadi, yang 2 nanti dari peserta paling oke lah. Tina? Kang Melo, Kang Mimi, Arta kok Kang Mimi. Yuk, silahkan Mas Arosi. Monggo Melo. Gini, terkait dengan penjelasan dari Kang Melo tadi ya.
secara umum tentang kameranya, tapi dikhususkan lagi ke handphone. Kasusnya ketika kita moto, kita lihat di layar itu kan bagus. Nah, permasalahannya ketika kita jual produk yang kira-kira aman, jadi untuk dilihat di PC, di handphone orang lain, itu bisa aman bagaimana? Terima kasih. Nah, itu sebenarnya tadi udah saya jelaskan terus. Jadi gini, kalau ukur bagus itu kan masing-masing orang beda ya, relatif ya. Bagusnya dirimu dengan bagusnya diriku, karena mungkin ya Nuar, karena mungkin Mimi kan beda-beda. Cuman yang tidak pernah bisa kita bilang beda itu adalah ketika what you see is what you get. Produk yang kita lihat mata itu seperti apa, itu sebaiknya ditangkap oleh kamera seperti itu. Nah, kalau yang jadi pertanyaan kan berarti produk ketika di foto di handphone kelihatan bagus, tapi begitu di orang lain jadi kurang, berarti kan bisa jadi itu ada produk sama gambar fotonya berbeda berarti. Bener lah arah pertanyaanmu ke sana? Ya, secara umum iya. Kan masalahnya kan sekarang resolusi dari layar sendiri kan berbeda. Gampangannya ketika kita foto biasa, kemudian kita pakai HP, anggap aja pakai Oppo. Bagus banget lah. Tapi ketika di-share ke Samsung, kadang dari warna dan lain-lainnya agak berubah. Apalagi di PC kan, jadi gambarnya amburadul. Nah, ini yang saya tanyakan untuk keamanannya, bukan bagus tidaknya ya, karena kita produk kita jual biar aman, orang itu melihat oh ini warna masih ada selisih tapi masih aman lah. Nah itu kira-kira bagaimana untuk menyiasati hal tersebut? Kalau dari pengalamanku sebetulnya kalau masalah warna, istilahnya warna di tampilan handphone tiap orang beda, jarang sih ada orang pembeli yang komplain karena dilalah misalkan handphoneku lebih apik timbang pembeli nih. Akhirnya warna di handphoneku sudah bagus, di HP dia jelek. Dia lalu menyalahkan produknya atau apalagi fotonya jarang. Tapi lebih ke kalau pertanyaannya aman dan enggak, kita hanya bisa berusaha di HP kita, warnanya itu foto adalah se-real mungkin dengan warna produk yang kita lihat. Karena kalau yang terjadi warna produk itu sudah serial mungkin dengan warna yang dihasilkan di handphone kita, lalu ada pembeli komplain, berarti kan kesalahan bukan di kita. Misalkan di handphonenya si Mimi, produk yang tak foto warnanya jadi cenderung kuning, sementara di handphoneku, tak foto itu sesuai dengan produk yang kita lihat realnya seperti apa. Aku bakal bisa jelasin ke Mimi. Ini perubahan warna itu bukan di handphoneku, bukan di produknya, tapi di handphonemu layarnya memang melemah. Nangkep ya Mas ya? Iya. Beda kalau itu tadi makanya saya wanti-wanti dari awal. Beda kalau di handphone kita motret pun kita berusaha lebih-lebihkan warnanya dari warna aslinya. Kalau konsumen komplain, buat saya wajar karena bisa dikatakan kita ada faktor agak sedikit berusaha nipu ke konsumen berarti kan. Anggap ya? Oke. Iya, siap. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin masih mikir kira-kira mau nanya-nanyanya apa. Saya pengen sedikit sharing ke teman-teman semua yang saat ini ada di Zoom. Jadi gini, saya sama beberapa teman bisa dikatakan admin ataupun bukan, itu sudah punya kepikiran sebelumnya di ikatan alumni kita, alumni angkatan 2000, itu kita pengen kita bisa bersinergi satu dengan yang lain. Contoh kayak malam ini, kebetulan saya taruh kata, saya punya pengalaman masalah visual, masalah branding, dan lain sebagainya. Saya sedikit sharing apa yang saya tahu. Syukur-syukur apa yang saya sharing, saya bagikan ini berguna buat misalkan TV yang baru merintis untuk bikin toko online, untuk teman-teman yang baru merintis. Kedepannya, kita berharap teman-teman semua di sini yang ada di Zoom ini juga mau berbagi pengalamannya masing-masing. Karena kan pasti punya pengetahuan yang
mungkin dibutuhkan teman yang lain. Nah, fungsinya kalau kita bisa bersinergi satu dengan yang lain, saya sudah sempat mapping sama si Muksin, sumber daya yang dimiliki oleh teman-teman 2000 ini kan sebenarnya sangat luar biasa. Cuman juga kita, mungkin banyak teman-teman sini juga yang belum tahu, ada beberapa teman angkatan 2000 kita juga yang nasibnya tidak terlalu beruntung, tidak seberuntung kita. Nah, teman-teman yang seperti itu yang dari saya pribadi dan beberapa teman besar harapannya kita bisa saling tolong menolong. Paling enggak kalau kita belum bisa nolong yang lain, kita nolong sesama angkatan 2000. Nah, salah satu yang kita pikirkan juga adalah kita pengen ada semacam kayak dana yang kita himpun di angkatan kita sendiri. Fungsinya kalau ada yang berduka, entah teman kita sendiri atau keluarganya kita bisa bantu. Terus ada yang misalkan anaknya sulit untuk sekolah atau masuk rumah sakit, kesehatannya terganggu, kita juga bisa bantu. Jadi ya ndek ben sak konco sekolah, kita satu sekolah juga, kita dulu berbagi suka dan duka bersama. Kalau bisa sekarang kita bisa saling bantu kan nggak ada jeleknya. Jadi termasuk kayak acara Zoom sekarang, saya kemarin sempat bilang ke beberapa teman juga, saya siap kalau memang teman-teman semua merasa butuh pengalaman saya diminta berbagi berapa kali pun saya siap. Cuman tujuannya apa? Mungkin banyak yang mikir, wah tujuannya melu golek klien. Bukan saya nggak butuh. Tapi bukan itu tujuan utama saya. Tujuan utamanya saya pengen bisa memberi inspirasi teman-teman yang lain. Mungkin kayak Ruli, dia paham masalah hukum, bisa ngasih pencerahan masalah hukum. Mungkin kayak PP, dia bisa ngasih tutorial, ini loh nyiapin snack, nyiapin sarapan yang gampang buat anak. Sangat banyak yang materi lain yang kita bisa sharing. Jadi termasuk itu tujuannya kenapa juga kadang di grup kan atau ada yang istilahnya ngider ke tambah untuk dana. Dana itu untuk apa? Ya sangat banyak nanti fungsinya. Jadi saya harap apa yang jadi impian kita untuk bisa berbagi bersinergi sama teman-teman 2000 itu ya teman-teman sekalian support juga. Bukan buat kayak sharing kayak gini kan sebetulnya bukan buat kita, tapi buat sesama kita juga kan, buat teman-teman semua juga gitu. Oke ya. Oke, lanjut kalau ada yang mau nanya. Pertanyaan lagi soal visual, pentingnya visual dalam online shop. Vivi, saya tanya satu-satu aja ya. Linda, adakah? Ika, Dian, Firmansyah, Vivi, Sasongko, Winda, TP, Hendy, Fatimah, Danang, Aji, ada lagi lah? Atau sudah cukup kah? Ini ada satu yang memberikan pernyataan bagus, kayaknya berkaitan dengan lighting. Bagaimana kalau selanjutnya diberikan penjelasan, tapi pakai praktek kayaknya. Lighting yang bagus itu seperti apa? Itu mungkin terkait sama pertanyaan dari Mimi. Soal 45 derajat atau berbayang yang tadi ditanya sama Sari. Melo diminta untuk praktek lalu di-zoom-kan gitu bisa nggak sih? Video wae masukin grup. Itu bisa nggak? YouTube wae, YouTube, link YouTube. Nah, Nah, link YouTube nggak harus aku kan berarti. Sangat banyak tutorial link foto langsung di YouTube. Video aja. Recommended by Melo. Mungkin aku cuma menjembatani yang di karep ke konco. Jadi aku tadi misalnya gini, tadi kan ada contoh ibu-ibu posisi fotonya seperti ini, objeknya seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Mungkin itu dikasih beberapa 1-2 contoh nanti, termasuk kalau misalnya tadi itu terkaitannya dengan lighting tadi yang misalnya aku contoh, ketika seperti ini, dengan posisi seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, nah, setuju. Apakah video seperti aja. itu? Mungkin video bisa, atau foto. Bahkan kalau misalnya foto itu, misalnya foto di balik layarnya kan ada tuh ya, kadang-kadang seperti itu. Berarti posisi kameranya seperti ini, sudutnya seperti ini. Boleh, nanti gini, saya coba carikan beberapa layar
source tutorial di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa melihat katakanlah behind the scene-nya untuk foto kayak gini, dia pakai kayak gimana, supaya teman-teman bisa ada bayangan sedikit. Karena kalau untuk saya sendiri yang bikin video dan praktek, menurut saya kurang efektif. Karena apa? Balik lagi, beda produk, beda skala produk, ukuran produknya beda, tempatnya beda, itu biasanya butuh settingnya juga beda. Simpelnya seperti itu. Jadi ya sama-sama lampu 5 watt aja kan merek Philips sama merek yang lain terangnya beda. Gampangnya kayak gitu. Cuman supaya teman-teman ada gambaran ya, jadi arah cahaya seperti itu loh, misalkan. Nanti saya coba carikan source-nya ya. Kang Melo. Yes. Kayaknya jenengan tadi kurang, mungkin ada perbedaan persepsi terkait karo bayangan. Jadi kayaknya do nangkep itu bayangan itu harus hilang 100%. Nah, ini coba jenengan senggol sedikit. Jadi kalau sepemahaman saya bayangan itu yang bentuk dimensi. Lah itu mohon disinggung sedikit karena kalau tak dengarkan dari pertanyaan teman-teman itu kayaknya pengertian bayangan yang jenengan jelaskan itu ditangkap bayangan itu harus hilang. Gitu loh. Jadi, Pak. Oke. Jadi gini, di fotografi itu sebenarnya bayangan itu bukan sesuatu hal yang tabu. Teman-teman banyak seringkali juga melihat kan foto bagus dan ada bayangannya. Cuman bayangan itu jadi mengganggu atau enggak kan teman-teman yang tahu. Contoh paling gampang misalkan foto produk tapi nama produknya tertutup bayangan itu justru mengganggu. Tapi ketika memang supaya enggak berkesan melayang, memang di bawahnya benda itu ada bayangan, memang realita kita lihat mata kan juga seperti itu. Itu yang makanya kalau saya sering pakai istilah what you see is what you get. Kita ngeliat mata normalnya benda seperti apa, itu bisa kita foto seperti itu udah buat saya udah bagus banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ngatur kayak si Sari tadi misalnya ngatur bulu mata, dia ngeliat oh ini tak lihat pakai mata bayangannya oke nih. Ya udah di foto harus bisa seperti itu. Kalau ternyata hasil fotonya loh kok bayangannya jadi jelek, berarti ada yang keliru. Entah keliru masalah pengaturan lampunya atau keliru masalah posisi ngambil gambarnya seperti itu loh. Tapi bukan berarti bahwa adanya bayangan pada foto itu berarti jelek, berarti tabu enggak. Karena memang foto itu tidak bisa kalau hanya terang tok. Pasti ada terang, ada gelap. Ada hitam pasti ada putihnya. Nah seperti itu. Cuman kan kalau terlalu dominan hitam, sementara produknya misalnya kita pengen kesannya clean dan jadinya terlalu gelap, kan juga nggak bagus. Atau kebalikannya, terlalu over, terlalu terang juga nggak bagus. Nanti nggak apa-apa, nanti di grup aja saya sambil cari. Kan ya balik lagi kalau kita ngomong visual, kalau hanya ngomong kan susah bayangin ya. Saya coba cari beberapa sampel yang bisa teman-teman jadiin referensi. Jadi, oh yang kayak gitu, oh yang kayak gini, ini bagus, ini kurang. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa motret dengan handphone mungkin, tapi bukan berarti semua produk bisa dipakai foto dengan handphone. Kalau semua produk bisa difoto dengan handphone, pertama David Kukut, master foto Rarayu. Sing loro aku dhewe Kukut, profesiku nggak akan ada. Tapi materi yang malam ini saya share itu adalah pada batas tertentu, level tertentu. Contoh level-level misalnya kayak Vivi baru mau memulai jualan bawang. Kalau dia harus hire atau dia harus invest beli kamera profesional, BIP-nya kesuwen. Nah, teman-teman yang istilahnya, misalnya kayak si PP baru jualan Najami mau dijual di marketplace katakanlah. Produk-produk yang memang kira-kira oke ini dengan handphone pun sudah bisa oke hasilnya, sudah bisa layak untuk jualan. Itu yang saya istilahnya saya share malam ini. Ini loh, kamu nggak harus nunggu kamu punya kamera bagus, nggak harus nunggu kamu bisa hire fotografer profesional. Kamu garap DWC untuk starting, karena saya tahu namanya teman-teman merintis entrepreneur 1-2 tahun itu adalah saat-saat berdarah-darah. Sangat banyak pengeluaran, sangat banyak pos yang harus ditutup, yang harus di cover, dan visual biasanya jadi hal yang dilupakan. Sementara yang saya bahas malam ini kan
visual adalah salah satu tool paling penting untuk menjual di online. Karena konsumen kita tidak bisa pegang produk, tidak bisa datang langsung, tidak bisa melihat langsung, dia hanya mengandalkan visual, entah itu foto, entah itu video. Nah, gimana caranya kita bisa memulai jualan di online tanpa harus kita boncos awal, istilahnya gampangnya gitu. Nangkep ya? Kang Melo, kowe ngece banget karo Vivi kok Kang Melo. Dek kowe sesasi BEP-ne rampung nggon kukut kameramu lho, Kang. Dek ngedole ora gur bijian, dek ngedole tontonan kuwi kok. Kayak mudeng, Vi. Heeh. Kok ketake cengah meneh. Loh, aku kudu mudeng dah. Kita era nyambung deh. Oke, masih ada 2 pertanyaan. Maaf untuk Bayu kelewat tadi. Penting mana pengambilan atau editing foto? Nah, ini pertanyaan klasik sebenarnya. Saya di beberapa kesempatan selalu ditanya seperti ini. Gini, salah satu keunggulan di era digital itu adalah memudahkan kita untuk proses kamar gelap. Jadi proses editing foto sekarang itu kalau dulu di zaman masih pakai klise, pakai negatif itu disebut kamar gelap. Cuman saya mau kasih perbandingannya gini. Terutama teman-teman yang sering masak ya. Misalnya kayak PP. Gue gawe bikin roti enak, itu lebih gampang mana? Antara tak siapin bahan-bahannya memang yang nomor 1, atau bahan-bahan katakanlah bahan-bahan rijekan, terus harus bikin kualitas roti yang enak. Pilih mana, Pe? Pilih bahan-bahan yang bagus dong. Sama seperti foto. Kalau teman-teman pengen hasil foto bagus, nonsen kalau cuma ngandalin editing. Jadi harus waktu motretnya pun udah bagus. Bahan mentahnya, istilahnya bahan fotonya itu udah bagus. Contoh paling gampang. Sejago-jagonya Mimi ngedit, tak kon ngedit mukaku jadi muka orang bule juga susah pasti. Susah, mentok nah, pohon tambah itu perbandingannya paling gampang kayak gitu. Susah. Kadang kan kita, saya sering banget diminta tolong orang, Mas ini tolong diedit produknya jadi kayak gini-gini. Saya langsung bilang, Mas, mending tak foto ke wae, timbang aku buang-buang waktu ngedit. Fotonya kalau udah istilahnya bahan mentah fotonya itu udah bagus, itu bahkan kadang tanpa diedit pun, Januar sering banget aku ngeliat, banyak banget dia sering motret itu tanpa diedit pun udah oke. Dan saya pribadi juga sebenarnya menghindari proses editing, karena itu 2 kali kerja buat saya. Kalau memang foto udah bisa bagus, ngapain harus istilahnya dipoles-poles nih. Cah wedok nek wis asline ayu, rasa dandan ayu. Setuju ra? Oh iya, Melo, manggil aku kenapa? Enggak ya? Ora. Oh, kumat tahu. Oke. Pertanyaan terakhir, pertanyaan dari banyak orang, terutama diwakili oleh Mas Aji, Pak Naruto, dan Bang Ruli. Melo, kalau mau pakai jasamu, tarifnya berapa? Japri wae. Oke. Yang jelas, saya pengen nanya dulu ke teman-teman semua. Kemarin kan di grup sempat saya tawarin ada 3 materi yang saya siap untuk sharing. Setelah ini adalah IG marketing, kemudian masuk ke WA marketing. Cuman, tadi di awal saya sudah sempat ngobrol juga, kira-kira materi yang saya sampaikan malam ini, itu teman-teman masih mau dilanjut atau udah cukup membuka mindset? Bukan untuk masalah, udah cukup untuk menguasai. Saya yakin menguasai materi saya malam ini nggak bisa cuma seminggu. Mungkin butuh latihan motret dengan handphone itu nggak cukup seminggu, mungkin bisa 2 minggu, sebulan. Tapi paling nggak mindsetnya untuk menyadari, aku nek jualan online, visual fotoku, visual produkku, video atau foto itu udah harus bagus duluan. Mindsetnya udah harus ke situ dulu. Itu kenapa sesi pertama saya arahkan ke sana, supaya nanti kalau kita masuk IG, kita nggak lagi ngomong fotonya elek. Coba perhatiin, contoh, saya ambil contoh studi kasus, sorry ya Sar, aku pakai contoh IG-mu. Boleh nanti teman-teman lihat IG-nya Sari, Flare Lashes Indonesia ya Sar ya? Atau Flare Lashes Official? Flare.official. Nah, Flare.official. Itu visualnya udah lumayan oke kalau buat saya. Kalau visual udah oke, kontennya oke, IG-nya ibaratnya followernya banyak,
termasuk orderannya dari situ juga banyak, buat saya wajar. Tapi kalau IG itu kan sebetulnya kita pamer foto, bener nggak? Nah, kalau di sosmed seperti IG kita galeri untuk pamer foto, fotonya yang kita pamerkan biasa atau bahkan jelek, ya jangan pernah berharap dari sisi penjualan kita akan oke. Gampangnya seperti itu. Nah, makanya di sesi pertama ini kan saya langsung bahas masalah mindset-nya dulu untuk masalah visual. Nah, kalau kira-kira teman-teman di sini merasa masih perlu ada yang dibahas lebih lanjut, nggak apa-apa, nanti sesi berikutnya kita masih ngomongin visual. Tapi kalau merasa, oke lah ini untuk buka mindset saya, sekarang saya tadinya mikir visual, saya iso tak anggota dolan, sekarang saya jadi, oke saya harus persiapkan visualnya, berarti mungkin nanti next kita udah bisa masuk ke masalah bahasan berikutnya, seperti itu. Contoh, tadi mungkin yang join dari awal udah sempat lihat ya, tadi saya sharing video yang welcome to Indonesia itu kan. Wonderful Indonesia. Nah, Wonderful Indonesia itu video durasi cuma sekitar mungkin 5 menit. Tapi kalau teman-teman mau tahu, saya bikin video itu lebih dari 6 bulan. Nah, jadi maksud saya gini, untuk sebuah visual yang memang layak dinikmati, itu kadang memang ada effort yang harus kita bayar. Saya 6 bulan pindah-pindah kota, pindah-pindah tempat, hampir keliling Indonesia lah. Tadi teman-teman bisa ngeliat gambarnya kan. Itu hanya untuk jadi materi visual yang tadi teman-teman tonton 5 menit lah ya. Nah, itu pentingnya visual. Kalau Kemenpar aja sampai berpikir sejauh itu, apalagi kita yang ibaratnya ya omset mungkin masih masih merangkak. Nah, harusnya kita berpikirnya lebih keras lagi. Oke, sekarang saya kembalikan ke teman-teman, kalau memang kira-kira bahasannya udah bisa kita lanjut ke tahap berikutnya, kita ke tahap berikutnya. Kalau masih mau bahas masalah visual, ya nanti saya siapkan lagi apa yang kira-kira mau dibahas tentang visual. Gitu sih. Untuk keputusannya, mau langsung sekarang atau mungkin? Boleh nanti di grup, nggak apa-apa. Di grup, Kan ini di grup besar nanti, aja. nah nanti gini, nanti mungkin saya minta tolong Mas Mimi, nanti mungkin di grup besar apa ya, e-book yang saya share tadi bisa di-share ke teman-teman aja, jadi biar pada baca-baca dulu, nanti mungkin setelah baca-baca terus, saya kayaknya masih perlu paham lagi masalah ini. Oke, berarti nanti kita bakal bahas untuk sesi berikutnya, berarti kita masuk lebih detail lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman, oke aku udah cukup ngerti lah yang dimaksud kayak gimana, tinggal masalah praktek, udah bisa beranjak ke materi berikutnya, kita masuk materi berikutnya. Seperti itu aja. Oke, sudah cukupkah? Atau masih ada yang mau tanya lagi? Ada lagi yang mau tanya? Aku boleh takut maneh nggak? Ya, apa? Enggak, kan foto itu kan beda-beda ya. Maksudnya gini, kalau untuk makanan itu tuh harus yang seperti apa. Mungkin kalau untuk yang produknya Sari kan berarti harus yang gimana. Maksudnya itu sebenarnya yang ditonjolkan itu apa sih? Ya wes lah, contohnya kayak brambangku itu. Aku kudu nonjol kayak apa, Pak? Aku bingung. Nah iya, tapi kan orang nggak tahu kan. Maksudnya brambang ya di mana-mana kayak gitu. Mau gimana lagi? Itu pertanyaanmu ini, Vi. Kan sebetulnya udah pernah jabe-jabean toh. Aku makanya sempat ngomong ke dirimu. Enggak, mbok bales akeh. Telek aku mbok kan ngetik mbok cotok kayak koran berarti. Enggak tak cotok kok. Tak bales. Enggak gini, ini mungkin buat teman-teman yang lain juga sama ya. Waktu itu saya sempat ditanya si Vivi, dia pengen jualannya brambang goreng. Saya sempat langsung pertanyaan saya ke Vivi waktu itu cuma satu. Value-mu apa? Maksudnya nilai lebihnya apa? Brambangmu dibanding brambang di pasar, brambang di tempat yang lain. Karena brambang itu kan gampang banget ditemukan dimanapun. Nah, Vivi sempat ngomong, brambangku ngambilnya dari Zimbabwe lah, kering lah, gini-gini. Itu semua yang dijelaskan Vivi,
Starbucks itu udah jadi namanya Brambang goreng, itu hilang semua. Orang makan Brambang udah nggak akan lagi nanya, ini ngambilnya dari Nigeria atau udah nggak akan peduli. Ini waktu masih wujudnya Brambang sebelum digoreng, ini kering seberapa kadar airnya, orang nggak peduli. Brambang adalah Brambang goreng. Nah, berarti harus ada adding value lainnya, nilai tambah lainnya. Mungkin kalau yang masih bingung gini, Starbucks itu jualannya kopi. Kopi hitam sama. Teman-teman kalau kemarin sempat di grup ada yang ngomong suka nongkrong istilahnya di halte atau apa, kopi 1 gelas 3.000. Starbucks paling murah yang saya tahu kan sekitar 30-35. Apakah kopinya beda? Apa kopinya Starbucks kalau kopi luwak dari binatang luwak, apa kopi gajah dari kotoran gajah? Kan enggak, tetap kopinya kopi sama. Bahkan kalau teman-teman mau tahu, di Starbucks harga kopi yang paling mahal itu adalah kopi-kopi dari Nusantara, kopi-kopi Indonesia. Tapi harganya jadi tinggi sekali. Karena apa? Dia bisa adding value di produknya. Contoh paling gampang adding value-nya Starbucks itu di mana? Misalkan Vivi mau janjian sama teman, janjian yang Starbucks lah. Itu sebenarnya bukan masalah pengen ngopinya Starbucks, tapi adalah gengsinya yang dikejar. Nangkep ya? Nah, kalau teman-teman pengen produknya bisa dijual dengan harga yang misalnya premium, di level premium teman-teman harus tahu adding value-nya di level itu apa. Contoh kayak Brambang gorengnya Vivi, berarti Vivi harus tahu ibu-ibu sosialita itu sangat-sangat istilahnya fanatik terhadap apa. Misalkan makan steak kira-kira nggak Brambang Raffi, orang nggak Brambang, bukan marketmu. Gampangannya seperti itu. Atau di Surabaya misalkan ada soto di mana yang laris. Ini apa sih marahin laris? Oh, salah satunya ternyata karena pakai Brambangnya Vivi, itu adalah adding value. Nah, itu sebenarnya di luar bahasan kita ini, cuma juga perlu teman-teman tahu dulu, jangan sampai Vivi berdarah-darah tuku kamera, tuku alat foto semua untuk motret Brambang. Tapi dia nggak tahu ketika ditanya orang premiumnya Brambangmu apa, dan dia nggak bisa menjelaskan, itu sebenarnya akhirnya invest alatnya kan jadi mubazir. Sebetulnya sama sih kayak misalnya si PP tak tanya Najami price list-nya seberapa harganya, kenapa mahal? Ternyata misalnya si PP itu pakai butter bukan pakai Blue Band misalkan, harga udah beda. Terus pakai bahan-bahan yang memang kualitasnya paling bagus semua. Dari cita rasa ya kita semua bisa bedain lah, roti yang memang bahannya murah sama bahan mahal kan pasti kelembutannya beda, cita rasanya beda. Nah, hal-hal kayak gitu yang harusnya istilahnya di online pun bisa, orang sangat bisa untuk ini loh, memang ini produk premium. Oke, kayaknya sudah malam, sudah cukup pembahasan tentang visual, dan malah kayaknya dapat bahan materi bagus lagi, branding, selain pencahayaan, Pak narasumber, atau mungkin nanti ada teman-teman lain yang bisa jadi narasumber juga tentang branding, karena kayaknya menarik. Kalau branding sebetulnya kemarin di sesi pertama Zoom itu sempat dibahas sama Yanuar, termasuk dia sempat bahas masalah AIDA, itu kan sebenarnya arahnya salah satunya untuk branding fungsinya. Cuman kan mungkin di sini banyak teman-teman yang belum join saat itu. Nah, ini ada Yanuar juga. Monggo teman-teman nanya Yanuar aja, materinya kemarin boleh nggak di-share ke teman-teman yang kemarin nggak sempat ikut join. Kalau nanti videonya mungkin nanyanya ke Mimi kok belum di-upload, kita Rande Pulsa nggo ngupload kita Mel. Yo. Tapi perasaan mendingan jangan di-share dulu sih. Mendingan mau bikin Zoom lagi. Nah, monggo tergantung. Nah, kemarin sesi pertama kan yang isi si Januar, tergantung Januar mau ngulang materinya lagi nggak. Dan banyak yang masih mau nggak? Kalau memang masih mau, mendingan Zoom lagi sih. Karena kalau di-share pun juga pasti. Yan, dijawab Yan. Itu kayaknya materi pernah di-share toh. Jadi setelah Zoom-nya Januar, sehari atau gimana itu kayaknya udah di-share sama Mimi toh, kalau nggak salah lo ya. Tapi waktu itu banyak teman-teman yang belum join. Oke. Makanya belum masuk grup. Kita reshare ya. Oh ya. Materi malam ini kita reshare sama sekaligus yang punyanya Januar kita reshare lagi. Oke? Oke. Tapi Kang Mimi itu yang diperhatikan punya email lo yang awal-awal tadi lo ya. Karena itu aman. ada tolong jangan di-share. Kalau ada di videonya direkod itu tolong
Aman. Dialek Aman. dulu. Aku tadi Aman, mulai aman, Wi. aman. Oke. Oh iya, kalau aku saran kalau branding itu mending nanti bikin webinar sendiri aja. Jadi kita bisa fokus di webinar branding itu. Oke. Nanti di lighting itu bisa dibahas lebih lanjut lagi. Nanti bisa webinar lighting lagi kayak gitu. Jadi semakin detil, semakin mendalam. Nanti kan teman-teman jadi semakin puas gitu kan, detil gitu. Itu sih. Tapi ya intinya branding itu kayak inilah. Branding itu kayak kita memasukkan unsur emosi di produk kita gitu. Kenapa orang itu beli produk itu gitu? Apakah karena kelebihannya? Aku kira yang lebih bagus ketimbang Starbucks juga ada juga gitu. Tapi yang dibidikan emosinya itu karena merasa Starbucks itu kayak rumah kedua, kayak kantor kedua gitu. Yang lebih nyaman ketimbang kantor kita sendiri misalnya kan gitu. Lah itu kan emosi itu yang dibidik, itu yang bikin value-nya naik. Kalau value naik, harganya naik juga gitu loh. Ibaratnya kalau orang udah jatuh cinta ke seseorang gitu, dia mau ngasih apa aja gitu. Nah, itu. Mau harga mahal dikasih. Nah, itu sih poinnya. Tapi memang mending itu dibikin webinar sendiri aja. Oke, next ya, Yan ya. Mungkin bisa dijadwalkan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas keseruan malam ini. Terima kasih buat Melo, buat narasumbernya. Ditunggu feedbacknya di grup besar. Mau dilanjut lagi, mau ditambah lagi porsinya tentang materi yang visual ini dulu, atau dirasa sudah cukup. Terus kalau mungkin ada pertanyaan tapi malu tanya di sini, bisa langsung japri Melo. Dia 24 jam kayaknya terima pertanyaan, cuman jawabnya besok pagi. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah bisa ikut serta ketemu kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti untuk materinya akan di-share sama Mimi di grup besar, sama mungkin rangkuman pertanyaan-pertanyaannya nanti akan saya serahkan ke Mimi supaya sekalian bisa disampaikan buat tambah-tambah info. Terima kasih semuanya, selamat malam, sampai jumpa lain waktu ya. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, thank you ya. Next kita jadwalkan lagi. Untuk minggu depan kalau nggak salah ini ya, untuk Zoom kita itu berkaitan dengan kulit ya. Nanti narasumbernya itu dari Dr. Ira, yang jadi moderatornya itu Yuka. Oke? Oke. Sip. Ya, thank you semua. Oke, makasih ya. Oke, thank you. Thank you. Saya close ya. Oke.